Kalian dan aku bakal masuk ke cerita gila di Hotel Bintang 5 Jiao di kota Yuncheng. Di dalam, seorang wanita berambut merah asyik mandi air panas. Tanpa sadar ada pria mesum mengintip. Pria itu mengambil bajunya dan berkata, akhirnya dia bisa memilikinya. Tapi tiba-tiba, ketukan pintu menginterupsi karena ada pengantar makanan datang. Si pria menjawab bahwa dia segera keluar untuk mengambil pesanan itu. Dan coba tebak, yang mengantar makanan adalah tokoh utama kita, Yi Chen. Si selingkuhan membuka pintu dan shock melihat kurir itu. Sementara si wanita mendadak muncul di belakangnya. Wanita muda yang hanya berbalut handuk itu bingung lalu bertanya, apakah suaminya yang mengambil bajunya. Terkejut setengah mati melihat pemandangan itu. Yi Chen refleks menjatuhkan kantong makanan ke lantai. Kesal dengan situasi ini, pria kaya itu mulai berteriak dan menghina pahlawan kita. Melihat keributan ini, sang istri malah berteriak memanggil nama selingkuhannya. Membuat Yi Chen makin bingung. Selingkuhannya mengejek bahwa suaminya yang tidak berguna itu ternyata cuma kurir makanan. Yi Chen mulai teringat bagaimana dia merawat istrinya selama 3 tahun. Tapi tidak pernah sekalipun boleh menyentuhnya. Pemuda itu bertanya kenapa dia tega, karena dia pikir istrinya wanita berprinsip. Wanita itu menjawab dingin bahwa dia berselingkuh, karena suaminya cuma seorang kurir makanan. Miskin tidak berguna. Dia lalu mengenalkan selingkuhannya sebagai tuan muda, pimpinan perusahaan besar. Dia melanjutkan bahwa hanya pria seperti itulah yang pantas mendampinginya. Bukan pria miskin, tidak berguna seperti suaminya saat ini. Pria kaya itu menyuruh Yi Chen berlutut dan meminta maaf demi mendapat bintang 5. Pemeran utama kita emosi berat melihat betapa tidak tahu malunya mereka hanya karena punya banyak uang. Sekarang perhatikan baik-baik, disinilah kemarahan Yi Chen meledak. Dia langsung mencengkeram pria sombong itu sampai berteriak kesakitan. Menyuruhnya diam dan jangan berani-berani melanjutkan aksi menjijikkan mereka. Istrinya malah pasang badan membela pria kaya itu dan menantang suaminya untuk memukulnya. Dengan nada mengancam, wanita itu berkata akan memanggil petugas keamanan jika Yi Chen tidak segera pergi. Kecewa dengan semuanya, pahlawan kita hanya menatapnya dan menyebut namanya Wang Jiao. Yi Chen teringat saat kakeknya menunjukkan foto calon pengantin dari pernikahan yang telah diatur. Keluarga mereka dulu. Itu pertama kalinya dia melihat wajah calon istrinya. Dulu, dia mengira wanita itu cantik dan percaya hidupnya akan damai bahagia bersamanya. Tapi sekarang dia sadar itu semua hanyalah mimpi belaka. Yi Chen berharap istrinya tidak akan menyesal nanti. Wanita muda itu malah tertawa mengejek. Berkata satu-satunya penyesalan adalah punya suami tidak berguna. Saat Yi Chen berjalan pergi meninggalkan tempat itu. Di luar, kurir makanan itu menaiki skuternya bersiap pergi. Lalu, panggilan dari nomor tidak dikenal masuk. Ternyata itu gurunya yang mengabarkan bahwa latihan 3 tahun sebagai menantu keluarga Wang telah usai. Tugas pelatihan berikutnya adalah terjun ke dunia bisnis yang kejam dan kompetitif. Gurunya kemudian mengungkapkan bahwa dia telah membeli Huaxin Group dan menunjuk Yi Chen langsung sebagai ketua barunya yang baru. Yi Chen menyetujuinya saat ditanya apakah mereka harus membawa istrinya masuk ke keluarga besar. Pahlawan kita menjawab dingin bahwa wanita itu sama sekali tidak layak. Dia pun memacu skuternya dengan penuh tekad. Di depannya kini membentang tujuan dan hidup baru yang luar biasa. Malam harinya sekitar jam 8, Wang Jiao pulang ke rumah. Dia kaget melihat suaminya sedang mengemasi barang dan menyindirnya. Dia menuduh suaminya kabur hanya karena masalah sepel. Padahal menumpang gratis di rumahnya dan harus menerima semuanya dengan diam. Yi Chen meledak, berkata sudah menahan semua penghinaan selama 3 tahun ini. Kalian pasti setuju kalau kesabaran itu ada batasnya. Yi Chen berteriak bahwa dia bertahan karena peduli. Tapi sekarang dia tidak butuh kehidupan hina ini lagi dengan tatapan mata yang sangat tajam. Menatap Wang Jiao, pemuda itu akhirnya meminta cerai. Wanita itu murka, menyalahkannya karena tidak berguna, dan mengancam bahwa suaminya akan kehilangan apartemen serta mobil mewah yang selama ini dia nikmati. Sambil tersenyum sinis, pahlawan kita membalas tidak butuh semua itu sama sekali. Kesal, si wanita setuju berpisah sambil mengumpat kakeknya karena menjodohkannya dengan pria miskin tidak tahu diuntung ini. Dia menyombongkan kekayaan keluarganya.
Lalu Yi Chen mengusulkan agar mereka mengurus perceraian besok pagi. Namun, sang istri menolak karena besok adalah ulang tahun ke-80 neneknya. Dia perlu bicara dengan keluarganya dulu. Yi Chen menyuruhnya menyelesaikannya secepat mungkin dan akan menunggu teleponnya. Saat dia melangkah pergi, wanita itu berteriak bahwa suaminya akan memohon kembali padanya nanti. Di luar yang sedang hujan, ponselnya berdering memberitahu bahwa kendaraan jemputannya sudah siap. Pada saat yang sama, sebuah mobil super mewah berhenti tepat di hadapannya seolah sudah menantinya. Sejak tadi, ternyata satu armada penuh Rolls-Royce telah berbaris rapi di sana. Dengan para pria berjas menyambutnya sebagai tuan muda. Salah satu bawahan menawarkan payung, namun Yi Chen menolak tawaran perlindungan tersebut. Sang tuan muda beralasan membiarkan tetesan hujan membasahinya akan membantu menjernihkan pikiran. Dengan sangat hormat dan hati-hati, seorang pengawalnya menyelimutkan mantel hangat ke bahunya untuk melindunginya dari dingin. Dengan tatapan penuh ambisi baru, pahlawan kita memberi perintah untuk segera berangkat. Rombongan mobil super mahal itu mulai membelah jalanan basah, membuat siapa saja yang melihatnya merasa sangat terpukau. Orang-orang di trotoar kebingungan melihat begitu banyak kendaraan berkelas melintas bersamaan. Dari lantai atas rumahnya, sang mantan istri mendengar kebisingan itu dan penasaran apakah ada sosok penting yang baru datang. Di dalam mobil mewah itu, pemeran utama menatap lurus ke depan dengan ekspresi serius menatap masa depan. Dunia mengenal banyak dinasti kaya raya, tapi yang paling misterius adalah keluarga Yi. Mereka menguasai aset senilai miliaran dolar. Setibanya di helipad, salah satu pengawal memandunya masuk ke helikopter yang sudah siap terbang. Sejak umur 3 tahun, para pewaris keluarga ini dididik keras. Demi menguji karakter masing-masing pewaris, tetua keluarga memberi ujian khusus. Dalam ingatan masa lalu, kakeknya menjelaskan misi rahasia untuk menikah dan masuk ke dalam lingkungan keluarga kelas 2 tersebut. Saat itu, dia dengan senang hati menerima ujian tersebut karena memang sudah tertarik pada wanita muda itu. Namun kini dengan air mata menetes, dia sadar segalanya telah berakhir dan dia pulang. Kembali ke posisi aslinya, pahlawan kita pulang ke keluarga yang sesungguhnya. Keesokan paginya di pesta ulang tahun nenek Wang Jiao, semua orang berkumpul memberikan ucapan selamat yang luar biasa meriah. Sang pemimpin keluarga Wang menyadari ketidakhadiran Yi Chen, lalu menanyakannya. Mantan istrinya berbohong tanpa ragu, dengan berkata suaminya sedang pergi bekerja. Dua kerabat langsung mencemooh pahlawan kita dengan kejam. Mereka mengejeknya, karena hanya seorang kurir makanan yang membuat malu keluarga. Marah besar, karena merasa tidak dihormati. Wanita tua itu menyuruh cucunya untuk segera membawa pemuda itu ke hadapannya sekarang. Terdesak tanpa pilihan, wanita muda itu akhirnya mengungkap kepada semua orang bahwa mereka sedang mengurus perceraian. Sang nenek berteriak murka mengingatkan bahwa pernikahan itu diatur kakeknya, langsung tanpa izin. Sambil menangis bohong, dia mengarang cerita bahwa Yi Chen selingkuh dengan wanita lain. Sang nenek terkejut mendengar tuduhan itu, mengutuk pemuda itu sebagai monster kejam karena telah tega mengkhianati cucunya. Seorang sepupu menyahut bahwa itu tidak mengherankan, karena sepupunya tak pernah membiarkan Yi Chen menyentuhnya selama 3 tahun. Tapi sang nenek mengabaikannya dan menegaskan tindakan pengkhianatan itu tetap tidak bisa dimaafkan. Dia memerintahkan agar Yi Chen segera dibawa untuk dihukum secara adat keluarga. Dengan cepat, wanita itu mengambil ponselnya menghubungi mantan suaminya demi menuruti perintah. Nenek, tiba-tiba ponsel Yi Chen berdering. Panggilan itu dari mantan istrinya. Pemuda itu menjawab dengan nada suara sangat dingin dan bertanya apa maunya kali ini. Sang mantan meminta dia datang menemui neneknya, namun langsung ditolak mentah-mentah. Yi Chen menutup panggilan telepon itu seketika. Wanita itu sangat marah dengan sikapnya dan tidak percaya mantan suaminya berani mematikan telepon. Dia pun memberitahu sang nenek bahwa Yi Chen menolak datang. Neneknya murka mendengar kelancangan itu. Tiba-tiba Saji menawarkan diri untuk menjemput paksa Yi Chen dan nenek menyetujuinya. Sang mantan istri hanya terdiam melihat sepupunya pergi untuk menyeret suaminya kembali ke sana. Neneknya memanfaatkan momen perhatian semua orang untuk mengumumkan kabar krusial bagi keluarga. Dia menjelaskan bahwa grup vaksin sekarang dipimpin oleh seorang ketua baru misterius yang tidak diketahui identitasnya oleh siapapun.
Nah, kalian dan aku pasti tidak sabar melihat bagaimana reaksi nenek tua ini saat tahu siapa ketua. Barunya, akankah karma instan segera menghampiri keluarga serakah ini? Ikuti terus kelanjutannya. Yuk, temenin gue nonton cerita seru ini. Karakter utama kita menjelaskan bahwa hari ini adalah hari terakhirnya bekerja sebagai kurir. Dia lebih suka mengawasi musuhnya dari balik bayangan. Di tempat lain, sepupu mantan istrinya sedang menelepon. Kerabat sombong itu menelepon sambil mengendarai mobil mewahnya. Dia bertanya di mana posisi si pemuda. Dan karakter utama, kita langsung memberitahu lokasinya tanpa ragu. Sambil tersenyum licik, sepupu sombong itu bilang kalau dia segera menyusul ke sana. Tidak lama kemudian, mobil mewah itu hampir saja menabrak Ye Chen yang sedang mengendarai motor. Skuternya, dengan nada angkur, si pengemudi menyuruh kurir miskin itu untuk segera masuk ke dalam mobil karena sang nenek ingin menemuinya. Namun, pahlawan kita menolak mentah-mentah dan memperingatkan bahwa perceraian akan tetap terjadi. Meskipun sang nenek memohon, Saji tertawa terbahak-bahak lalu berkata bahwa kepala keluarga besar. Mereka justru berniat memberikan hukuman yang sangat berat kepada Yi Chen. Yi Chen bingung dan bertanya apa alasannya. Sepupu kurang ajar itu malah menuduhnya berselingkuh dan merasa hukuman dari keluarga Wong sangat pantas untuknya. Karakter utama kita terkejut dan bertanya, apakah mantan istrinya benar-benar menyebarkan fitnah keji seperti itu. Mendengar tuduhan itu, Yi Chen malah tertawa lepas, membuat sepupunya kesal dan membentaknya dengan emosi. Sambil menatap dingin, pemuda itu berpikir betapa tidak tahu malunya seorang Wong Jia yang bisa-bisanya mengarang cerita bohong menjijikkan seperti ini demi nama baiknya. Saji tersentak kaget melihat perubahan drastis itu dan merasakan tekanan aura yang sangat kuat dari si Kuri. Namun dia tetap memaksa Yi Chen masuk mobil untuk berlutut menerima hukuman dari sang nenek tua. Karena kesal tawarannya ditolak mentah-mentah, sepupu songong itu keluar dari mobil dan mulai mengancam akan menghajarnya sampai babak belur. Tanpa ragu-ragu lagi, Saji langsung melompat menerjang pahlawan kita dan mencoba melayangkan sebuah pukulan mentah. Dia mencoba memukul wajah Yi Chen, tapi pemuda itu menghindar dengan sangat mudah. Dia menggunakan kaca spion motornya untuk menghantam wajah penyerang itu. Pukulan tersebut mendarat telak, membuat sang sepupu menjerit kesakitan dengan mulut berdarah. Sambil mengamuk, Saji mengeluarkan sebilah pisau tajam dan berteriak akan menegakkan disiplin keluarga untuk menghabisinya. Saat itu juga, sepupu gila itu langsung mencoba menusuk dada sang pemuda dengan brutal. Tapi usahanya sia-sia saja. Coba kalian perhatiin gerakan super lincah karakter utama kita ini. Dia menghindar cepat, mengunci pergelangan tangan musuh, dan menahan pisaunya. Memanfaatkan kelengahan itu, pahlawan kita langsung mendaratkan sebuah serangan balik yang luar biasa. Sebuah pukulan keras mendarat tepat di wajah sepupunya hingga terkapar. Sambil mengerang di tanah, dia mendengar Yi Chen menegaskan bahwa dirinya bukan lagi anjing. Penurut keluarga Wong, dengan tatapan penuh tekad, sang pahlawan menyatakan kebebasannya sekarang. Tidak ada lagi yang bisa mendiktenya. Sepupu yang kalah terus mengancam saat sang kurir bersiap pergi. Sementara itu, di lobi Hotel Wana, perayaan ulang tahun sang nenek masih berjalan meriah. Nyonya Wong bersama kerabat lainnya sedang menunggu dengan cemas saat seseorang mengumumkan kepulangan Saji. Melihat mobil yang datang mendekat, sang nenek dengan bangga memuji efisiensi cucu kesayangannya dalam menjalankan perintah penting dari dirinya. Namun, alangkah terkejutnya semua orang saat pemuda sombong itu turun dari mobil dengan wajah hancur babak belur sambil menangis memanggil neneknya. Sang nenek langsung panik luar biasa melihat kondisi cucu emasnya yang tampak sangat mengenaskan itu. Ketika ditanya siapa pelakunya, Saji mengadu kalau mantan suami Jiao yang tidak berguna itulah pelakunya. Ayah Saji langsung meledak marah dan berteriak tidak terima karena sampah tidak berguna. Berani-beraninya menyentuh anak kesayangannya sampai terluka parah. Dengan wajah bengkak kemarahan, dia mengusulkan untuk melaporkan masalah ini ke polisi. Tapi sang nenek menolak karena hal itu hanya akan mempermalukan nama baik keluarga besar mereka dan memutuskan untuk menyelesaikannya sendiri secara internal. Sang nenek menyuruh putranya memakai koneksi rahasia untuk memberi pelajaran berharga pada pemuda pembangkang itu. Setengah jam kemudian, Yi Chen dihadang oleh dua orang berbadan besar di sebuah lorong sunyi.
Mereka memaksa sang protagonis ikut tanpa banyak tanya. Yi Chen langsung tahu kalau mereka berdua adalah orang suruhan keluarga Wong. Jadi dia menolak mentah-mentah, karena hari ini adalah hari terakhirnya bekerja mencari nafkah. Dengan tenang, para preman itu naik pitam dan langsung menyerang dengan target mematahkan kedua tangan Yi Chen. Tidak lama setelah itu, hanya suara baku hantam sengit dan teriakan kesakitan yang menggema di sepanjang lorong sunyi tersebut. Beberapa saat kemudian, pahlawan kita terlihat sangat tenang dan lega karena pekerjaannya sama sekali tidak terganggu. Namun, salah satu preman tiba-tiba bangkit berdiri di belakangnya dengan mata merah menyala penuh amarah, siap meluncurkan serangan fajar. Dengan gerakan gesit, Yi Chen menghindari serangan licik itu. Tanpa khawatir, dia sempat memeriksa kondisi kotak makanan yang diantarnya. Karena tinggal satu pesanan lagi, dia langsung naik ke motornya dan pergi. Dia pun melesat pergi meninggalkan preman itu sendirian. Sementara di Hotel Wana, pesta megah keluarga Wong masih berlangsung meriah. Ji Qiang melapor kepada ibunya bahwa para petarung sewaan mereka telah dikalahkan dengan mudah oleh mantan menantunya. Kalian juga pasti heran kan, kok si nenek bisa kaget gitu pas tahu mantan menantunya ternyata jago berantem. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba seorang pelayan mengumumkan kedatangan agen regional Tuan Chuan Delivery yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun. Ayah Shaji menyadari pria itu adalah atasan mantan menantunya dan membisikkan rencana licik ke telinga ibunya. Bos bernama Ma Kun pun masuk membawa sebotol anggur mahal khusus untuk diberikan sebagai hadiah ulang tahun bagi sang nenek. Nyonya Wong mengucapkan terima kasih, tetapi menyadari ekspresi pria itu tampak murung dan bertanya ada apa. Ayah Shaji langsung mengambil kesempatan emas ini untuk membisikkan kebenaran pahit mengenai Ye Chen ke telinganya. Ma Kun terkejut setengah mati mendengar mantan menantu itu berselingkuh dan melukai cucu sang nenek. Ma Kun merasa bersalah karena tidak bisa berbuat banyak. Namun Ji Qiang menegaskan bahwa dialah orang yang paling tepat untuk masalah ini. Terungkap bahwa Yi Chen memang bekerja sebagai kurir biasa di bawah naungan perusahaannya Tuan Chuan Delivery. Sambil tersenyum licik, Ma Kun menyuruh mereka tenang saja, karena dialah yang akan membereskan si kurir miskin itu secara langsung. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan memerintahkan karyawannya untuk membuat satu pesanan palsu ke Hotel Wanhan. 15 menit kemudian, Yi Chen pun tiba dengan motor skuternya demi mengantarkan pesanan terakhir hari itu. Dia menelepon Tuan Ma untuk mengabarkan bahwa pesanannya sudah sampai di gerbang hotel dan memintanya segera mengambil paket tersebut. Namun di seberang telepon, sang bos malah mengabaikannya dan menyuruh kurir itu mengantarkannya ke dalam aula. Yi Chen menjelaskan kalau kurir dilarang masuk ke dalam, jadi pelanggan harus mengambilnya sendiri di pintu masuk. Ma Kun melirik sang nenek, yang dengan anggukan kepalanya menyetujui agar rencana jahat mereka segera dijalankan. Sambil mengamuk, bos itu menyuruh pahlawan kita menunggu di depan gerbang hotel. Begitu telepon ditutup, Yi Chen akhirnya mulai menyadari kalau pesanan terakhir ini adalah sebuah jebakan besar yang sengaja disiapkan untuknya. Tepat saat itu, sang bos dan keluarga Wong berjalan bersama keluar untuk menemuinya. Begitu sampai, Ma Kun dengan sombongnya menyuruh Yi Chen melepaskan semua seragam kerjanya dan menyerahkan lencana kurir yang dia miliki. Karena bingung, Yi Chen mengernyitkan dahi bertanya, apa maksud semua ini? Sang sepupu tertawa mengejek, menjelaskan bahwa pria ini adalah bos paling tinggi di perusahaan. Tempatnya mencari nafkah selama ini. Tiba-tiba ponsel pahlawan kita berdering, dan sang manajer memberitahu bahwa Presiden Mai baru saja memecatnya sepihak. Yi Chen sangat marah, karena sebenarnya dia hanya ingin mengakhiri hari terakhir kerjanya dengan tenang. Namun pria itu mengacaukan segalanya. Tanpa pilihan, sang kurir mulai melepaskan jaket seragamnya sesuai perintah atasan angkuh itu. Ayah dari mantan istrinya beserta sang sepupu pun mulai mengejeknya dengan sangat puas. Mereka menyuruhnya melepaskan seluruh pakaiannya seperti ninjing jalanan yang penurut. Namun, Yi Chen justru tersenyum tenang dan bertanya, apakah kontrak kemitraan Ma Kun akan berakhir? Tahun ini, bos sombong itu langsung terdiam kehabisan kata-kata. Bagaimana mungkin kurir miskin sepertinya bisa tahu rahasia itu? Sambil tersenyum tipis, Yi Chen menegaskan bahwa Ma Kun tidak akan lagi menjadi agen resmi bagi perusahaan pengiriman tersebut,
mulai hari ini juga. Ma Kun mengamuk keras dan membentak bahwa dia sangat dekat dengan pimpinan tertinggi Tuan Chuan, sehingga mustahil dipecat. Sang nenek tua langsung menyela perdebatan itu dan berteriak murka, menyuruh mantan menantunya segera berlutut di tanah. Dia menuduh Yi Cheng telah berselingkuh dan memukuli cucunya, lalu berjanji akan menghukumnya di depan umum. Tapi pahlawan kita tersenyum santai dan menanyakan alasan logis mengapa dia harus berlutut kepada nenek sihir itu. Nenek tua itu mengingatkan janji tertulisnya untuk menerima segala hukuman keluarga jika terbukti bersalah. Pahlawan kita menyetujui bahwa dia selalu memegang teguh kata-katanya dan bukan tip orang pengecut yang suka menjilat ludah sendiri. Mendengar jawaban itu, Paman Saji menyuruh pelayan membawakan penggaris naga pusaka keluarga Wong. Sebuah benda logam emas berbentuk naga dibawa masuk ke aula, memicu bisik-bisik ngeri dari para tamu yang melihatnya. Hantaman keras dari besi pusaka itu pasti rasanya sangat menyakitkan dan bisa menghancurkan wajah seseorang. Tanpa ampun, paman kejam itu langsung memerintahkan pelayan memberikan 20 hantaman keras ke wajah Yi Chen. Ayah Jiao menawarkan diri untuk menghukum menantunya secara langsung karena dianggap telah gagal menjalankan tugas suami. Namun tiba-tiba, terdengar suara dingin seorang wanita yang menyuruh semua orang untuk menyerahkan masalah ini kepadanya saja. Wong Jiajian merebut penggaris itu untuk memukul suaminya sendiri. Sambil tersenyum sinis, Yi Chen menyindir perselingkuhannya. Nah, kalian pasti penasaran kan apa yang terjadi selanjutnya? Yuk ikutin terus kelanjutannya. Coba deh perhatikan baik-baik bagian ini. Si istri sok membela dan bilang cuma dia yang boleh mukul suaminya. Tapi, sepupunya yang emosi malah ngambil kembali benda itu dan mulai berteriak kasar. Sepupunya yang bernama Saji langsung menerjang dan berniat menghantam wajah si protagonis pakai penggaris emas. Untungnya, pahlawan kita ini jauh lebih lincah dan langsung bersiap menghindar. Gerakan Yi Chen sangat cepat. Dia merebut penggaris itu dan langsung menghantamkannya ke wajah sepupu kurang ajar tadi tanpa ragu. Semua tamu pesta langsung melongo melihat aksi nekat itu. Si menantu sampah berani memukul cucu kandung kesayangan keluarga. Sang nenek pun langsung murka, berteriak kencang, dan mengancam akan memanggil polisi untuk menyeret pahlawan kita keluar dari sana. Dengan santai, Yi Chen bilang dia cuma membela diri karena Saji yang menyerang duluan. Tapi salah satu tamu malah menyindir kalau dia sebelumnya sudah setuju menerima hukuman dari keluarga. Sang protagonis setuju, asalkan dia memang terbukti bersalah. Sang nenek pun kembali mengungkit tuduhan perselingkuhan dan menuduhnya telah mengkhianati cucu perempuannya yang cantik itu. Disinilah Yi Chen membalas dengan membongkar bahwa Jia Ola yang berselingkuh dengan Fang Chao. Di Hotel Jiao, gosip panas ini langsung membuat para tamu pesta heboh berbisik-bisik. Nama baik si kembang desa Yun Chen langsung tercorang. Karena panik, Jiao beralasan kalau dia cuma membahas bisnis dan investasi dengan pria kaya itu. Di kamar hotelnya malam itu, Yi Chen menyindir keras, apa bahas bisnis harus pakai jubah mandi di hotel? Tiba-tiba suasana makin tegang saat salah satu tamu mengumumkan kedatangan tuan muda Fangkel. Ruangan tersebut, selingkuhan Jiao masuk membawa hadiah dengan wajah tanpa dosa. Wanita itu langsung mendekat dan memohon agar dia menjelaskan bahwa pertemuan mereka murni hanya urusan pekerjaan saja. Pria kaya itu memeluknya lalu berbohong bahwa Jiao cuma mengantarkan dokumen penting. Dia bahkan menantang pahlawan kita memberikan bukti foto atau video perselingkuhan mereka jika memang ada. Dia malah memutarbalikkan fakta dengan mengejek kalau Yi Chen cuma kurir makanan yang mengantar pesanannya malam itu. Karena pelayanannya buruk, makanya dia diberi ulasan bintang 1. Si bos kurir, Makul, langsung mengeluarkan ponselnya dan mengonfirmasi ulasan buruk tersebut di depan semua orang. Para tamu pun mulai memandang rendah pahlawan kita yang kasihan ini. Nah, kalian harus dengerin ini. Para tamu langsung menghujat si protagonis. Tapi dia malah menatap mantan istrinya dengan santai dan menantangnya buat jujur tentang semua kejadian itu. Mantan istrinya malah menjawab dingin kalau Yi Chen tidak becus bekerja dan tak tahan tekanan. Yi Chen hanya bisa tertawa kecewa karena masih mengharapkan kejujuran dari wanita seperti dia. Dia kemudian menantang sang nenek untuk menunjukkan bukti perselingkuhannya jika memang ada. Nyonya Wong langsung terdiam 1000 bahasa.
Sementara sang cucu hanya bisa memalingkan mukanya karena malu. Karena tak punya bukti, sang nenek mengalihkan pembicaraan dan menuntut pertanggungjawaban atas pemukulan cucunya. Namun, Di Chen membela diri dengan mengingatkan bahwa dia diserang pakai senjata tajam duluan. Sang nenek menuduhnya jadi pembangkang setelah numpang hidup selama 3 tahun. Yi Chen menegaskan bahwa dia selalu menghormati mereka dan berjanji tidak akan mencari masalah jika sepupunya tahu diri. Dengan tatapan tajam, pahlawan kita meminta satu hal penting, yaitu bercerai dari Jiao. Detik ini juga. Mendengar itu, sang nenek tertawa geram dan mengungkit wasiat mendiang suaminya. Dia mengklaim selalu menghormati pernikahan itu demi suaminya yang telah tiada. Di sela ucapannya, para tamu undangan mulai sibuk bergosip tentang drama panas keluarga kaya raya ini. Sang nenek menyombongkan kecantikan cucunya yang terlalu tinggi untuk digapai pria miskin itu. Karena emosi, sang matriark akhirnya memutuskan untuk mengusir Yi Chen dari silsilah keluarga mereka. Untuk merayakannya, ayah Jiao memesan minuman mahal buat semua tamu. Mereka pun langsung mengucapkan selamat kepada sang nenek karena akhirnya berhasil menendang pemuda miskin itu keluar. Ibu dari wanita itu memanfaatkan momen ini untuk berteriak bahwa selama 3 tahun pernikahan, mereka tidur terpisah dan bahkan tidak pernah berpegangan tangan sama sekali di ranjang. Dia menegaskan bahwa putrinya masih suci, membuat gadis itu sangat malu. Dengan senyum tipis, sang protagonis hanya menyaksikan drama memalukan itu dan tahu mantannya cuma dijadikan barang dagangan. Dia melangkah maju dan menyindir mantannya karena sekarang bebas mencari pria kaya raya sekasta dengannya. Namun, si mantan malah meminta pahlawan kita untuk berlutut meminta maaf padanya. Dia menawarkan akan membujuk neneknya agar batal bercerai jika Yi Chen mau memohon sambil berlutut. Tentu saja Yi Chen menolak keras mentah-mentah tawaran konyol dari wanita pengkhianat itu. Kalian pasti puas banget melihat ini kan? Yi Chen menyiramkan segelas anggur merah ke kepala mantan istrinya. Wanita itu langsung menjerit histeris karena merasa sangat dipermalukan di depan umum. Sang nenek tercengang melihat aksi berani mantan cucu menantunya itu. Si sepupu licik langsung menghasut neneknya kalau perceraian saja tidak cukup untuk menghukum tindakan kurang ajar pemuda ini. Sang nenek setuju dan menuduh Yi Chen telah menyia-nyiakan masa muda cucunya. Dia pun meminta bantuan kepada para tamu penting di sana untuk menghancurkan mata pencaharian pria tersebut. Para tamu mulai ragu apakah mereka harus ikut campur. Tapi Fang Chao dengan sombongnya langsung menyatakan dukungannya dan menjamin kalau tidak akan ada hotel di kota ini yang menerimanya. Pria kaya itu berniat membuat sang protagonis merangkak memohon di kakinya. Tak lama kemudian, pemilik jaringan restoran terkenal juga ikut menawarkan diri untuk merusak masa depan pahlawan kita. Bahkan mantan bos kurirnya, Ma Kun, ikut mengancam akan memboikotnya dari segala pekerjaan pengantaran barang. Tak mau kalah, bos tempat hiburan karaoke pun ikut bergabung mengintimidasi dirinya. Pahlawan kita malah tertawa santai dan menantang sektor bisnis lain untuk ikut bersuara. Sang sepupu kemudian mengingatkan semua orang kalau Yi Chen ini sebenarnya sangat jago dalam bela diri. Dia menyarankan agar tidak ada yang mempekerjakannya sebagai pengawal pribadi. Namun, para tamu merasa rencana itu mustahil karena mereka tidak bisa mengontrol semua orang kaya di kota ini. Tiba-tiba, terdengar tawa anggun yang langsung mencuri perhatian sisi ruangan. Di sudut sofa mewah, terlihat seorang wanita cantik berjas merah merona yang indah. Sejak kapan sudah duduk di sana? Ayah Saji langsung mengenali sosoknya sebagai Presiden Kun dan segera meminta maaf karena terlambat menyapanya. Tamu lain yang terpesona langsung penasaran siapa sebenarnya identitas wanita anggun tersebut. Dia pun dibisiki kalau wanita menawan itu adalah petinggi dari Huaxing Group yang sangat disegani. Jauh di atas kelas para pengusaha kecil yang ada di ruangan pesta itu. Namanya Kun Hongyan, wakil presiden legendaris yang mengendalikan seluruh aset perusahaan tersebut. Dia dikenal sangat berkuasa dan telah memimpin banyak kesepakatan bisnis bernilai miliaran dolar di kota ini. Sang protagonis langsung terkejut saat menyadari kalau wanita itu adalah wakil presiden di perusahaannya sendiri. Sementara itu, ayah Jiao mulai mendekat dan menjilatnya dengan kata-kata manis. Tamu lain memuji kecantikannya dan berkata semua pria kaya ingin mengenalnya. Namun,
Kun Hongyan menanggapinya dengan santai dan bercanda kalau dia tidak semudah itu didekati oleh sembarang pria. Pria itu langsung meminta maaf karena salah bicara. Dia kemudian meminta bantuan sang presiden cantik untuk menghancurkan masa depan pemuda miskin itu demi kelancaran investasi besar mereka. Tanpa membalas ucapan itu, Kun Hongyan hanya menatap dingin dan mengambil sebatang rokok dari tasnya. Melihat kesempatan emas ini, beberapa pria kaya langsung berebut untuk mendekatinya. Mereka semua berlomba mengeluarkan korek api mewah masing-masing demi menarik perhatian sang wakil presiden. Namun, wanita berkuasa itu sama sekali tidak memedulikan mereka dan mengabaikan semua tawaran tersebut. Dengan tatapan menggoda, dia justru memanggil pahlawan kita untuk mendekat. Yi Chen merasa sangat penasaran dengan tingkah laku wakil presiden dari perusahaannya sendiri yang belum pernah dia temui ini. Gimana menurut kalian, keren kan? Si bos cantik malah meminta Yi Chen menyalakan rokoknya. Membuat sisi ruangan syok setengah mati melihat si pemuda sampah diperlakukan istimewa. Nah, kalian harus lihat ini cowok ini, bahkan gak bawa korek api. Para penjilat langsung emosi karena dia berani menolak dewi para miliarder Yun Chen. Si wanita pun langsung berdiri dan berjalan menghampirinya. Dia berjalan mendekat dan menanyakan namanya. Tapi si karakter utama kita malah pura-pura bego dan balik nanya nama yang mana. Sang presiden menegaskan kalau dia butuh nama aslinya dan pemuda itu langsung mencibir. Kan tadi sudah dibilang kalau namanya Yi Chen. Seseorang langsung membentaknya agar tidak kurang ajar. Tapi si wanita memberi isyarat untuk diam. Dia mendekat dan berkata, karena marga mereka sama dengan ketua baru, dia bakal memberikan dia satu kesempatan emas. Sambil berbisik di telinganya, wanita itu memujinya, lalu menawari pekerjaan sebagai pengawal pribadi. Para tamu wanita langsung bergosip dan heran kenapa dia sampai melindunginya. Jangan-jangan dia naksir pemuda itu. Mantan istrinya menonton dari jauh dengan bingung. Gak habis pikir kenapa wanita sekuat itu peduli pada Yi Chen. Di saat bersamaan, salah satu pria memanfaatkan momen ini untuk menanyakan nama lengkap sang ketua baru karena marganya juga Yi. Sang presiden menjawab kalau bosnya sangat tertutup. Bahkan dia sendiri pun tidak tahu nama lengkap pria misterius itu. Mendengar itu, pahlawan kita sadar kalau wanita ini gak tahu siapa dia sebenarnya. Lalu menanyakan jalan keluar apa yang ditawarkan. Dia bilang jika Yi Chen berlutut minta maaf pada keluarga Wong, dia akan memaafkannya. Bahkan dia juga akan mempekerjakannya sebagai pengawal pribadi dengan gaji 200.000 setahun. Sang mantan istri langsung mengadu ke neneknya. Merasa kalau wanita itu sengaja mempersulit posisi mereka. Sang nenek langsung paham kalau wanita ini bermain di level yang sangat tinggi. Pantas saja bisa jadi wakil presiden di usia muda. Si nenek sadar dia tidak menyinggung siapapun dan bisa memikat pria mana saja. Namun yang bikin kaget, protagonis kita malah menolak mentah-mentah tawaran wanita berkuasa itu. Mantan istrinya langsung shock dan tidak bisa berkata-kata melihat keberanian luar biasa dari pria yang dulu jadi suaminya. Sang presiden sendiri tidak percaya dengan pendengarannya dan membentak mantan menantu itu untuk mengulangi ucapannya dengan tatapan serius tanpa ragu sedikit pun. Pahlawan kita bersiap menjawab wanita angkut di depannya. Dia mendekatkan wajahnya ke telinga si wanita, lalu menegaskan sekali lagi kalau dia menolak tawaran. Merendahkan itu, sentuhan mendadak ini langsung membuat wanita berkuasa itu menjadi salah tingkah dan malu. Salah satu pria berteriak marah, tapi Yi Chen membela diri dengan santai kalau dia cuma mendekat agar si wanita bisa mendengar. Lebih jelas, dengan penuh amarah, wanita itu merasa si menantu tidak tahu diuntung. Dia benar-benar punya nyali yang besar. Dia pun berbalik ke arah sang nenek dan mengumumkan akan mendukung keluarga tersebut untuk melenyapkan Yi Chen. Para tamu undangan langsung bersorak gembira. Mantan istrinya mengejek bahwa sekarang Yi Chen tidak punya cara lagi untuk bertahan hidup di kota ini. Pemuda itu bertanya, apakah keputusan itu darinya pribadi atau dari Waxing Group? Dan dia mengiyakan keduanya. Pahlawan kita lalu mengingatkan kalau dia cuma seorang wakil presiden dan tidak punya hak bicara. Mewakili seluruh perusahaan, para tamu mulai berbisik membenarkan ucapan Yi Chen yang tidak boleh dianggap remeh. Terbawa emosi, wanita itu memutuskan untuk membongkar kebohongan besar dengan mengaku bahwa sang ketua baru bermarga Yi adalah kekasihnya.
Jelas saja protagonis kita syok dan bingung kapan dia menjadi pacar wanita ini. Sekarang perhatikan baik-baik. Dia lalu bertanya, apa dia tidak malu mengatakan kebohongan sekonyol itu tepat di depannya. Tapi wanita itu tetap keras kepala berbohong, membuat para tamu makin percaya. Mereka berpikir hanya seorang ketua yang pantas bersanding dengannya sebagai pasangan serasi. Ayah Saji langsung bersenang-senang karena tahu hubungan asmara ini akan menjamin kesepakatan investasi mereka. Sang presiden meminta semua orang merahasiakannya karena pacarnya sangat menjaga privasi dalam bekerja. Protagonis kita pun tertawa geli melihat bagaimana wanita ini membual tinggi-tinggi lalu membuat alasan konyol agar kebohongannya tidak terbongkar. Kesal karena ditertawakan, wanita berkuasa itu berbalik dan bertanya apa yang lucu. Yi Chen menjawab dia mendengar kabar kalau ketua baru itu sangat luar biasa. Dan wanita ini rasanya kurang cantik untuk sang ketua. Panik, dia mengklaim kalau mereka saling mengagumi, bahkan sang ketua menyewa pulau untuk mengajaknya kencan. Karena lelah mendengar bualan, pahlawan kita malas berdebat. Dia merasa tidak ada gunanya berdebat dengan pembohong. Dia pun mengajak mantan istrinya pergi menyelesaikan urusan perceraian mereka dan disetujui. Namun sang sepupu menyela dan menyuruhnya tetap tinggal untuk makan. Sebelum ditendang keluar dari kota ini selamanya, seseorang memuji si sepupu dan menyamakan adegan menarik baju pemuda itu seperti sedang menuntun anjing dengan tatapan dingin yang menusuk. Pahlawan kita merasa bos pengiriman bernama Macan ini perlu diberi pelajaran setimpal. Nah, kalian pasti tahu apa yang akan dia lakukan. Dia mengeluarkan ponselnya dan menanyakan nama bos besar Chun Chuan Delivery. Protagonis kita langsung memerintahkannya untuk mencabut lisensi keagenan Uncing. Semua orang di aula terkejut dan bingung melihat mantan menantu miskin itu melakukan panggilan telepon sepenting itu di seberang telepon. Bawahannya mengonfirmasi dan memberitahu kalau targetnya punya kekayaan bersih 50 miliar. Pemuda itu setuju untuk bertemu sang CEO di hari lain dan meminta asistennya mengatur semuanya. Dengan perintah yang sudah diberikan dan rencana mulai berjalan, pahlawan kita menutup teleponnya dengan sangat santai. Suasana aula menjadi hening seketika saat semua orang menatapnya heran. Lalu si sepupu mulai tertawa terbahak-bahak dan mengejek siapa dirinya sampai berani mencabut izin keagenan orang lain. Macan juga mencibir dan menyuruhnya mencari waktu yang tepat kalau mau membual karena gertakannya sama sekali tidak menakutkan. Ayah Jiao menyebutnya menjijikan karena kakeknya cuma petani biasa dan dia hidup dalam hayalan. Sementara itu, dengan ekspresi serius tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Presiden Chun hanya mengamati keributan itu. Tiba-tiba ponsel Macan berdering. Dia menjawab dengan gembira karena mengira itu panggilan perpanjangan kontrak dari Presiden Wu. Namun dari seberang telepon, dia justru dikabarkan kalau izin keagenannya telah resmi dicabut hari ini. Suk mendengar kabar buruk itu. Wajah si bos pengiriman langsung pucat pasi dan tidak percaya. Dia kemudian menatap ke arah presiden dan para tamu undangan, sambil berpikir kalau dia tidak boleh membiarkan siapapun mengetahui kebenaran pahit ini. Dengan panik, Macan berpura-pura baik-baik saja dan membahas biaya perpanjangan. Tapi langsung ditolak mentah-mentah. Pihak sana mengabaikannya dan menyuruhnya jangan khawatir. Nanti mereka bisa minum bersama saat bertemu. Bingung, Macan berkata kerja sama mereka akan menyenangkan. Tapi presiden malah menyebutnya sudah gila. Setelah telepon ditutup, si bos panik setengah mati dan heran kenapa kepala pelayan Fan belum memberitahu presiden. Sepupunya mendekat dan bertanya apakah perpanjangannya lancar. Dan Macan berbohong semuanya aman. Saji mengajak bersulang demi kekayaan. Dan pria itu langsung menenggak habis minumannya dengan mata berkaca-kaca. Pahlawan kita menyadari air matanya. Sementara sepupu memuji keberaniannya karena sanggup menghabiskan semuanya. Presiden Kun bertanya kenapa dia sampai menangis. Dan dia berdalih kalau minumannya terlalu membakar tenggorokan. Protagonis kita langsung menantangnya untuk berhenti bersandiwara dan mengungkap kebenaran tentang izinnya yang sudah dicabut paksa murka. Pria itu berteriak bahwa sekalipun itu benar, itu bukan karena sampah tidak berguna sepertinya. Sambil tersenyum tipis, pahlawan kita berkata dia tidak ingin mencari musuh baru. Lalu meminum tehnya tenang. Ayah Saji membentaknya, sementara para tamu mulai ragu, apakah pemuda
itu benar-benar melakukannya, ketakutan, mereka memikirkan konsekuensi buruk jika rumor itu nyata. Dan sang presiden mendengar semuanya. Ibu Jiao menenangkan semua orang, kalau mantan menantunya yang payah ini cuma orang desa dan tidak punya kenalan penting. Tamu lain setuju, berkomentar, jika dia hebat dia tidak akan bertahan diperlakukan seperti anjing selama 3 tahun. Nenek dan kerabat lainnya sepakat kalau semua ini konyol dan tidak masuk akal. Setelah itu, petugas keamanan mulai menyeret keluar macan yang terus mengeluh karena sudah membawa botol anggur mahal sebagai hadiah. Melihat drama ini, pahlawan kita makin sadar betapa matrenya keluarga Wan dan alasan kenapa mantan istrinya berselingkuh. Seorang koki mengumumkan jamuan makan malam akan segera dimulai dan mengundang semua orang masuk. Mantan istrinya menyarankan untuk makan dulu baru mengurus cerai agar tidak merusak suasana pesta sang nenek. Jadi, dia memilih menunggu wanita itu selesai makan sebelum mengakhiri segalanya. Tapi, sepupunya malah mengeluh jijik karena sendoknya kotor setelah tidak sengaja menyentuh sendok si sampah ini. Nah, kalian pasti penasaran kelanjutannya. Pahlawan kita melihat sup pepaya pembesar dada miliknya, lalu menyuruhnya tidak usah minum itu. Kerabat yang tersinggung itu langsung sewot menanyakan apa maksudnya. Mari kita mulai kisah seru ini bersama-sama. Di mana si pemuda menawarkan sup hangat tapi istrinya malah mengeluh karena tidak diperhatikan. Lalu si sepupu langsung mengadu kepada nenek mereka. Sepupu itu protes si pemuda tidak boleh makan karena tidak membawa hadiah. Sang nenek sebenarnya ingin menepati janji mereka. Tapi sang cucu tetap saja mendesak karena dia tidak membawa kado apapun. Si tokoh utama berpikir jika si nenek tua tidak memaksakan pernikahan ini, misinya pasti sudah gagal dari dulu. Karena ini hari terakhirnya di sana. Dia akhirnya menelepon seseorang untuk menyiapkan kado ulang tahun yang mewah. Mantan istrinya sengaja menguping telepon itu, lalu mengejek. Berkata keluarga mereka tidak akan menerima barang rongsokan. Dia menyuruhnya jangan mempermalukan diri sendiri dan meminta orang lain menyiapkan kado yang asli saja. Si pemuda mengabaikannya dan malah bertanya di telepon apakah hadiahnya sudah sampai. Membuat si wanita murka karena kelancangannya. 10 menit kemudian, seorang kurir berseragam tiba di depan hotel. Pintu masuk hotel mewah tempat pesta itu diadakan. Petugas keamanan melarangnya masuk. Tapi si kurir menjelaskan bahwa dia hanya datang untuk mengantarkan sebuah paket kado berharga. Kurir itu bertanya siapa yang sedang berulang tahun karena dia membawa kiriman khusus. Sepupunya mulai menginterogasi. Dan si kurir menjelaskan bahwa pemilik mobil Rolls-Royce yang membayarnya untuk mengantar kado ini. Saji mengira kado itu untuk sang nenek dan sambil tersenyum meminta kurir menyerahkannya. Kerabat sombong itu kemudian membuka kotak tersebut dengan gaya angkut dan penasaran apa isi di dalamnya. Namun begitu melihat isinya, wajahnya langsung berubah drastis karena dia sangat terkejut dengan hadiah itu. Itu adalah gelang giok es transparan dan dia bilang harganya setidaknya 10 juta yuan. Salah satu tamu terkejut dan heran siapa yang mau mengirim barang semahal itu lewat kurir biasa. Sementara itu, pahlawan kita tetap makan dengan santai di mejanya sambil menonton keributan dari jauh. Para tamu lain berkomentar bahwa itu kado termahal yang pernah mereka lihat dan bertanya siapa pengirimnya. Sang nenek dari keluarga Won juga terdiam dan mengaku tidak tahu siapa yang mengirimnya. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini karena dengan senyum percaya diri. Si wanita sombong mengira hadiah mewah itu pasti dikirim oleh salah satu pemujanya yang kaya raya. Para tamu setuju, karena dia memang cantik dan pasti memikat banyak tuan muda kaya di kota. Ayahnya langsung menyombongkan kecantikan putrinya dan yakin pemuda kaya yang mengirim kado itu. Presiden Kim memberi selamat atas calon menantu royal yang sudah memberi hadiah semahal itu. Melihat hal itu, pahlawan kita geli karena mereka lebih memilih menebak sosok pemuja fiktif daripada mengakui bahwa dialah pengirimnya. Si pemuda lalu bangkit dan bertanya pada mantan istrinya, Jiao, apakah dia sudah selesai makan? Karena urusan kado beres, mereka bisa pergi mengurus perceraian. Untuk menyelesaikan semuanya, si wanita bingung dan bertanya kapan dia memberi hadiah karena dia sama sekali tidak melihatnya. Pahlawan kita kemudian menunjuk ke arah gelang giok tersebut sebagai hadiah darinya. Ayah Jiao berteriak memarahi mantan menantunya yang tidak tahu malu karena tidak mungkin mampu
Membeli gelang itu, sepupunya ikut mengeluh bahwa suami tidak berguna itu hanya mempermalukan keluarga mereka, dan menegaskan kembali hadiah itu dari pemuja rahasia. Kesal dengan drama ini, sang mantan istri mengajak cepat pergi untuk bercerai. Pahlawan kita lalu berbalik menghadap sang nenek dan berkata bahwa selama 3 tahun mereka adalah keluarga dan gelang itu kado darinya. Namun sang nenek menyuruhnya berhenti membual dan segera pergi karena hanya membuat malu nama besar keluarga Wong. Sepupunya lalu mengancam agar dia merangkak keluar dari kota setelah resmi bercerai. Si pemuda menjawab dengan tenang bahwa keputusan pergi atau menetap ada di tangannya dan tak ada yang bisa mengaturnya. Tidak lama kemudian, mereka keluar dari hotel tepat saat sebuah mobil mewah berhenti di depan. Ayah mantan istrinya mengejek bahwa menantu miskin tidak pantas naik BMW dan lebih cocok naik sepeda. Sambil tersenyum licik, dia memperingatkan bahwa mereka akan menunggu di depan kantor catatan sipil. Lalu tancap gas, tanpa gentar, si tokoh utama langsung menyetop taksi menuju ke sana. Tak butuh waktu lama, dia tiba di kantor catatan sipil untuk menuntaskan semuanya. Sambil memegang akta cerai, pemuda itu berpikir setelah 3 tahun, akhirnya dia bebas dari status menantu numpang hidup. Mantan istrinya mengejek bahwa sekarang dia hanyalah seorang duda terbuang yang jauh lebih memalukan. Pahlawan kita mengabaikannya karena dia sudah tidak peduli lagi dengan ocehan keluarga. Tidak tahu diri itu. Kita semua tahu tipe mantan menyebalkan seperti ini kan? Dia terus berteriak memaki si pemuda sebagai sampah tidak berguna yang miskin. Lalu menyuruh selingkuhannya, Fang Chao, untuk membuntuti taksi tersebut. Untuk melihat apakah dia benar-benar pergi dari kota Yuncheng. Si pria kaya setuju dan mengikuti taksi itu karena yakin si pemuda langsung menuju stasiun kereta. Dia berasumsi mantan suami miskin itu pasti tak punya uang untuk bertahan hidup sehingga tidak punya pilihan selain angkat kaki. Namun sang mantan istri mulai curiga dan merasa raut wajah si pemuda terlalu tenang. Seolah ada rahasia besar di baliknya. Saat membuntutinya, pria kaya itu sadar bahwa rute taksi ini tidak mengarah ke stasiun kereta kota. Mantan istrinya bertanya, apakah ini jalan ke bandara? Tapi si pria bilang ini mengarah ke distrik eksklusif. Hal itu membuat mantan istrinya curiga jangan-jangan si pemuda ingkar janji dan menolak pergi. Selingkuhannya menenangkan bahwa dia paling-paling cuma mencari hotel murah dan menjamin dia tidak akan mendapat kamar. Namun, yang mengejutkan, taksi itu justru berhenti di depan hotel mewah Four Seasons Sisilak. Pria kaya itu kesal dan menduga Yi Chen ke sana hanya untuk melamar kerja sebagai pelayan. Mantan istrinya mengeluh bahwa si pemuda meremehkan pengaruh keluarga Wang. Sambil tersenyum licik, pria kaya itu mengeluarkan ponselnya untuk menelepon manajer hotel agar menolak lamaran kerja Yi Chen. Dia meminta kenalannya itu untuk tidak mempekerjakan pemuda bernama Yi Chen. Namun jawaban yang dia terima sangat mengejutkan. Membuat mantan istrinya bingung dan bertanya apa yang salah. Manajer bilang tidak ada pelamar bernama itu. Membuat mereka heran apa yang sebenarnya dilakukan Yi Chen. Pria kaya itu mencurigai jangan-jangan mantan suaminya justru menginap di hotel mewah tersebut. Sang mantan istri merasa itu mustahil karena semua uangnya sudah dia sita. Apalagi tarif semalam di sana mencapai 8.000 yuan. Karena penasaran, mereka memutuskan masuk ke lobi hotel. Di lobi, manajer mengonfirmasi bahwa Yi Chen telah memesan kamar selama 7 malam. Pasangan itu syok mengetahui total biayanya mencapai lebih dari 50.000 yuan. Pria kaya itu bertanya, apakah mantan suaminya punya tabungan rahasia? Tiba-tiba, resepsionis menyela dan mengungkapkan bahwa pemuda itu tidak memesan kamar biasa, melainkan kamar tipe suite kepresidenan. Mereka melongo mengetahui tarif kamar itu 80.000 semalam. Dengan total 560.000 yuan. Pria itu mulai curiga uang itu bukan uang belanja biasa. Mantan istrinya terpana, sementara selingkuhannya terus mendesak. Pria itu berteriak kepada resepsionis yang membenarkan nilai transaksi sebesar 560.000 yuan tersebut. Karyawan itu menambahkan bahwa si pemuda bahkan memberi tip 10.000 yuan. Mantan istrinya histeris dan menuduh uang tip itu dicuri dari harta keluarga uang mereka. Pria itu mendesak dari mana asal uang itu. Mantan istrinya teringat bahwa selama ini si pemuda yang merawat anjing sang nenek, lalu menuduh dia telah mencuri barang antik dari rumah.
Selingkuhannya setuju dengan teori itu dan menyuruhnya segera menelepon keluarga untuk memeriksa barang berharga. Sementara itu, pesta ulang tahun sang nenek keluarga Won di Hotel One Hao masih berlangsung. Para tamu saling berbisik penasaran siapa sosok misterius di balik kado mewah tersebut. Presiden Kim juga heran mengapa sang pengirim misterius belum juga menampakkan diri. Dan sekarang, kalian pasti ikutan curiga dengan situasi ini kan? Karena macet sekalipun, si pengirim harusnya sudah tiba. Membuat wanita itu menduga jangan-jangan hadiah itu memang dikirim mantan menantunya. Tiba-tiba, ponsel ibu Jia berdering dan dia langsung menjawab saat melihat telepon dari putrinya. Di telepon, si wanita menyuruh ibunya segera bergegas pergi ke rumah sang nenek untuk memeriksa apakah ada barang antik yang hilang. Sang ibu terkejut mendengar putrinya menuduh sang mantan suami mencuri pusaka keluarga. Sengaja menguping obrolan itu, Presiden. Temani aku melihat cerita ini saat Kim menyalakan rokok dengan lega karena dikira pencuri biasa. Begitu urusannya selesai, wanita itu langsung pamit pada sang nenek untuk pergi. Ayah Saji lalu mengambil kesempatan untuk mengingatkannya tentang masalah pendanaan dan wanita itu menenangkannya. Melihat donatur misterius tidak kunjung datang, para tamu lain pun mulai pulang meninggalkan tempat itu. Nenek lalu bertanya pada sang ibu, mengapa cucunya baru sadar ada pencurian setelah bercerai. Ibunya menjelaskan bahwa sang cucu curiga karena mantan suaminya mendadak menghabiskan banyak uang. 600.000 yuan untuk sebuah setelan jas. Murka dengan kelancangan pemuda itu, kepala keluarga Wong meneriakkan nama mantan menantunya. Dia lalu menyuruh kerabatnya memeriksa rumah untuk mencari barang itu. Sementara yang lain menunggu sang donatur. Tidak lama kemudian, mobil mewah tiba di rumah besar keluarga Wong yang terpencil di Sichuan. Di dalam, sepupunya menyarankan untuk berpencar mencari barang yang hilang. Agar lebih cepat, 20 menit berlalu, dan setelah mencari di salah satu kamar, pemuda itu sadar tidak ada barang yang hilang. Sang paman juga memastikan tidak ada benda berharga yang hilang. Membuktikan bahwa sang mantan menantu tidak bersalah. Ini berarti karakter utama kita tidak mencuri apapun dari keluarga Wong. Tapi Saji berbohong pada pamannya dan bilang ingin memeriksa ulang demi memastikan tidak ada yang terlewat. Dengan senyum licik di wajahnya, sang sepupu bersiap melancarkan rencana jahatnya. Dia mengambil jam tangan senilai 5 juta yuan dan menetapkan Hichen sebagai sang pencuri. Kerabatnya itu lalu berteriak panik kepada pamannya, mengabarkan bahwa jam tangan super mahal di kamar telah raib. Terkejut, mereka akhirnya paham dari mana pemuda itu mendapat uang untuk membayar. Kamar tipe presidential suite, sang paman langsung menelepon ibunya dan mengabarkan bahwa jam tangan mewah mendiang ayahnya telah dicuri. Sang nenek berteriak histeris di telepon dan menyuruh mereka membawa pemuda itu kembali agar bisa langsung dihukum. Pria itu lalu memberitahu Saji bahwa sang nenek ingin dia menangkap sang mantan menantu. Karena takut dipukuli lagi, sang sepupu mengeluh bahwa lukanya akibat perkelahian kemarin masih terasa sangat sakit. Dia berbohong harus pergi ke rumah sakit lalu kabur, meninggalkan pamannya sendirian. Tanpa pilihan lain, sang paman langsung menelepon keponakannya untuk memastikan apakah dia masih di Hotel Shizilak. Adegan lalu membawa kita kembali ke depan hotel mewah tempat semua ini dimulai. Wanita muda itu menerima telepon dan mengetahui bahwa jam tangan 5 juta milik neneknya hilang. Pacarnya bertanya-tanya, sementara wanita itu sangat murka mengira mantan suaminya merampok keluarganya. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini saat dia langsung melesat menuju meja resepsionis hotel dan meminta nomor kamar sang mantan suami. Dengan tatapan penuh amarah, wanita itu bertekad menyeret sang pemuda kembali karena mencuri jam tersebut. Pacarnya menyadari reaksi itu dan heran mengapa dia tampak begitu bersemangat untuk menemui mantan suaminya. Pria kaya itu menahannya dan memintanya jangan membuat keributan, cukup panggil polisi saja. Kesal dengan sikapnya, sang wanita menyebutnya penakut dan bilang dia akan membereskannya sendiri. Dia pun pergi ke depan pintu kamar presidential suite lalu berteriak menyuruh sang pencuri membuka pintu. Di dalam, jagoan kita sedang mandi dan heran kenapa wanita itu terus mengikutinya seperti hantu. Karena terpaksa, dia membuka pintu hanya dengan balutan handuk untuk menemuinya. Begitu melihat bentuk tubuh sang mantan suami, wanita itu langsung merona merah
dan mendadak kehilangan kata-kata. Dia terkejut melihat Yi Chen punya perut kotak-kotak. Sementara Yi Chen bertanya dengan dingin apa maunya. Sang wanita berpikir harusnya dulu dia menyuruhnya telanjang dada di rumah, lalu menuduhnya mencuri jam tangan. Yi Chen pura-pura bodoh, membuat mantan istrinya berteriak bahwa nenek kehilangan jam mewah dan pelakunya pasti dia. Dia menunjuk ke kamar dan berkata, hanya itu satu-satunya cara baginya untuk membayar sewa kamar semewah ini. Sang pemuda heran dengan kelakuan ajaib keluarganya, menegaskan tidak mengambil sepeser pun. Lalu menyuruhnya pergi. Wanita itu terkejut karena dia jarang sekali memanggilnya Nona Wong dan merasakan jarak di antara mereka. Saat itu juga, dia teringat masa-masa indah ketika Yi Chen memanjakannya dan memanggilnya istri. Serta Dewi, kembali ke masa kini, dia bertanya dengan marah, apakah ada wanita lain di dalam kamarnya sehingga dia diusir. Karakter utama kita menyebutnya gila, mengingatkan kalau mereka sudah bercerai. Lalu mengancam akan memanggil pihak keamanan hotel. Naik pitam, wanita muda itu mengeluarkan ponselnya dan berkata awalnya ingin memberi kesempatan. Tapi sekarang dia akan melapor polisi. Dia mengancam bahwa mencuri 5 juta yuan bisa membuatnya dipenjara selama paling tidak 15 tahun. Dia berteriak, jika dia berlutut dan minta maaf sekarang, dia akan memikirkannya lagi. Kalian pasti berpikir hal yang sama denganku. Mencintai seseorang tidak harus menyedihkan ini. Jadi dia langsung menutup pintu. Dengan pintu yang tertutup rapat di depan wajahnya. Sang mantan istri berteriak murka menyuruhnya segera membuka pintu. Dia berteriak bahwa polisi sudah dihubungi dan dia tinggal menunggu waktu untuk membusuk di penjara. Sementara itu, di kediaman, sang nenek terkejut mendengar cucunya telah melaporkan hal ini ke polisi. Ibunya berkata bahwa masalah keluarga Wong seharusnya diselesaikan oleh mereka sendiri dan bukan oleh orang asing. Sang nenek menimpali bahwa mungkin dia memang ditakdirkan membusuk di penjara karena telah menodai nama baik mereka. 10 menit kemudian, 2 polisi datang mencari Nona Wong yang membuat laporan tersebut. Sang pacar berbohong dengan menyebut mantan menantu mencuri jam untuk membayar sewa kamar dan menyewa wanita. Polisi lalu meminta resepsionis menghubungi kamar tersebut dan menyuruh tersangka segera turun ke lobi. Karena tidak ada jawaban, wanita itu mengajak bahwa dia pasti ketakutan dan merasa bersalah. Mendengar itu, para polisi memutuskan naik ke kamar bersamanya untuk memeriksa keadaan secara langsung. Setibanya di sana, salah satu petugas mengetuk pintu dan sang pemuda yang kini memakai jubah mandi pun membukanya. Kepala polisi memperkenalkan diri, lalu bertanya soal pencurian tersebut. Dan pahlawan kita membantah telah mengambil barang apapun. Polisi itu lalu menyinggung masa lalunya yang miskin dan tidak mendapat apa-apa dari perceraiannya. Dia pun mempertanyakan dari mana asal semua uang yang digunakan untuk menyewa kamar mewah tersebut. Dengan tenang, karakter utama kita meminta waktu sebentar, lalu berbalik mengambil sesuatu di dalam kamar. Dia mengambil sebuah dokumen di atas meja untuk menunjukkan kebenaran kepada mereka. Dia lalu memperlihatkan surat transfer saham dan mengungkap dirinya sebagai CEO baru grup Huaxing. Dia lalu menyerahkan kartu nama berhias berlian mewahnya kepada petugas polisi. Petugas yang lebih muda kemudian berbisik pada komandannya, apakah kartu semewah itu tidak mungkin palsu. Sang komandan lalu bertanya, apakah mereka bisa melacak datanya di basis data resmi. Pemuda itu menjelaskan bahwa dia meminta seorang rekan kerja untuk menyembunyikan identitasnya, namun dia bisa membukanya sebentar. Dia lalu menelepon rekannya, meminta profilnya dimunculkan selama 10 menit saja di sistem resmi. Semenit kemudian, pahlawan kita memberitahu para petugas bahwa pencarian sudah bisa dilakukan sesuai permintaan mereka. Polisi yang lebih muda mengeluarkan ponselnya untuk mencari informasi grup Hasan demi memverifikasi kebenaran cerita itu. Di layar ponsel, foto Yi Chen langsung muncul dengan jabatan mentereng sebagai CEO perusahaan teknologi raksasa tersebut. Terperangah, para polisi curiga jangan-jangan ini adalah hasil kerjaan peretas profesional. Melihat kecurigaan mereka, sang karakter utama berkata sebenarnya dia enggan pamer, tapi keadaan mendesaknya. Dia pun menunjukkan informasi rekening bank miliknya untuk membuktikan kejujuran ucapannya. Para petugas seketika tercengang melihat saldo fantastis yang tertera sebesar lebih dari 10 miliar yuan di tabungannya.
Jagoan kita menjelaskan bahwa uang di satu kartu miliknya saja sudah melebihi seluruh aset keluarga Wang. Dia lalu balik bertanya, apakah orang sekaya dirinya masih perlu mencuri sutas jam tangan sederhana milik mereka? Kepala polisi lalu heran, mengapa tuan muda sekaya ini mau menikahi putri keluarga Wang. Pemuda itu menjelaskan bahwa itu perjodohan lama dan meminta mereka menjaga rahasia serta identitas aslinya. Meski merasa aneh, para petugas berjanji untuk tetap menjaga privasi tuan muda Ye. Setelah semua masalah beres, mereka meminta maaf atas kesalahpahaman ini, lalu berpamitan pada karakter utama kita. 2 menit kemudian di lobi, polisi memberitahu sang mantan istri bahwa Yi Chen sama sekali tidak mencuri jam tersebut. Mantan istrinya menolak percaya dan berteriak menanyakan asal uang hotelnya. Jika memang bukan dari hasil mencuri, dia terus mengatainya kurir miskin. Membuat polisi heran, bagaimana bisa orang miskin punya 10 miliar di bank. Sang komandan memperingatkan bahwa tanpa bukti konkret, seperti bukti foto, mereka tidak bisa menahannya. Polisi menegurnya karena menghina mantan suaminya. Tapi dia membela diri dan bersikeras tidak akan menceraikannya jika tahu rahasia ini. Kita baru saja menyaksikan penyesalan terbesarnya, bukan? Kalian dan saya akan melihat bagaimana mantan istri ini bakal menyesal setengah mati setelah membuang suaminya yang ternyata seorang bos miliarder. Polisi muda itu pun langsung shock mendengar ucapannya. Pengalihan isu pun dimulai, si wanita langsung kapok apakah ada perempuan lain di kamar mantan suaminya. Tapi, kepala polisi menegaskan kalau Tuan Ye semalaman itu benar-benar sendirian di kamarnya. Sambil senyum kepedean, dia mengira mantannya masih sangat mencintainya dan sedang menderita. Sementara itu, selingkuhannya bingung melihat polisi mendadak jadi sangat sopan kepada pemuda miskin yang mereka anggap remeh tadi. Tiba-tiba, ponselnya berdering dari sepupunya yang menanyakan, apakah mantan menantu itu sudah ditangkap polisi. Wanita muda itu pun langsung menjelaskan situasi yang sebenarnya terjadi di sana. Dia bilang, kalau polisi tidak membawanya, karena kekurangan bukti yang kuat. Di ujung telepon, sepupunya yang licik malah bertanya bukti seperti apa lagi yang dibutuhkan agar bisa menjebloskannya ke penjara. Sambil tersenyum jahat, sepupu itu mengaku bahwa jam tangan mewah itu ada padanya. Makanya tidak ada bukti pencurian. Jadi, dia berencana memalsukan bukti penjualan agar musuhnya itu membusuk di penjara. Setelah menutup telepon, si wanita mulai merenungi rencana sepupunya, Xiaoji. Ada rasa khawatir jika mantan suaminya benar-benar di penjara. Apalagi dia tiba-tiba teringat masa-masa indah saat pria itu merawatnya dengan tulus. Selingkuhannya menyadari keraguan itu dan hanya bisa diam memperhatikan dengan bingung. Si pria kaya kemudian memeluknya erat dan mengajak pacarnya untuk ikut menginap di hotel super mewah tersebut malam ini. Marah dengan ajakan itu, dia langsung mendorong pacarnya dan memakinya karena dianggap tidak becus. Mengurus Yi Chen, dia sangat kesal karena malam indahnya hancur dan bersumpah tidak akan melepaskan Yi Chen. Tiba-tiba, seorang staf hotel memuji kecantikan wanita itu, membuat si pria kaya merasa malu dan tersinggung. Dengan kesal, dia mencengkeram kerah baju staf tersebut dan memerintahkannya untuk melapor saat Yi Chen pergi. Keesokan paginya sekitar jam 6 pagi, protagonis kita bersiap memulai hari barunya bekerja. Di area resepsionis, staf hotel dibuat terkejut saat melihat pemuda itu keluar kamar dengan setelan jas yang sangat elegan. Aura bos besarnya langsung mendominasi ruangan hingga membuat karyawan wanita jatuh hati. Namun, salah satu staf langsung mengeluarkan ponselnya untuk memberitahu Tuan Chou bahwa Yi Chen baru saja meninggalkan hotel. Nah, disinilah cerita kita mulai memanas. Salah satu anak buah pria kaya itu membuntuti taksi pahlawan kita dan melapor bahwa dia menuju pusat kota. 20 menit kemudian, Yi Chen tiba di depan gedung Huaxing Group. Dia memikirkan ucapan Presiden Qiao dan penasaran bagaimana reaksinya saat melihatnya hari ini. Di saat bersamaan, selingkuhan mantan istrinya heran melihat apa yang dilakukan pemuda miskin itu di tempat megah tersebut. Mengingat ancaman sang presiden sebelumnya, dia menduga Yi Chen ingin membalas dendam atas penghinaan kemarin. Sambil tersenyum picing, dia melihat peluang emas untuk mendekati dan mengambil hati wanita berkuasa tersebut. Tiba-tiba,
Telepon sang presiden berdering dan dia menjawabnya dengan nada malas. Di seberang sana, si pria kaya langsung memperkenalkan dirinya. Membuat sang wanita teringat momen pesta ulang tahun kemarin. Dia memperingatkan bahwa mantan menantu keluarga Wong sedang menuju ke perusahaannya untuk balas dendam, tapi sang presiden menyuruhnya tenang karena keamanan gedung sangat ketat dan pemuda itu tidak akan bisa masuk. Namun, si pria kaya membeberkan bahwa Yi Chen memiliki kartu akses dan sudah lolos penjagaan dengan mudah. Kabar mengejutkan ini membuat sang presiden bingung setengah mati dari mana dia mendapatkan kartu itu. Pria itu pun berbohong dengan menuduh Yi Chen menyuap orang dalam menggunakan uang hasil curian jam tangan. Dia mulai merayu sang presiden dengan memuji kecantikannya dan mengaku sangat mengkhawatirkannya. Wanita itu berterima kasih atas infonya dan berkata akan segera menyuruh orang memeriksa kantor. Meski si pria kaya menawarkan diri untuk datang membantu, sang presiden langsung memutus panggilan telepon itu tanpa ragu. Dia segera menghubungi sekretaris pribadinya untuk pergi mengecek apakah ada orang yang mencurigakan di area kantor. Sekitar setengah jam kemudian, kita berpindah ke bagian depan gedung Huaxing Group yang sangat megah. Di lobi, para satpam menyapa sekretaris Ju yang baru saja tiba untuk bekerja. Wanita bernama Ju Rongrong ini ternyata merupakan sekretaris pribadi kepercayaan dari Presiden Kon yang sangat berkuasa. Penjaga berkomentar bahwa dia sangat cantik meski tidak bisa menandingi pesona bos mereka. Saat masuk ke ruangan kerja, sekretaris itu langsung terkejut mendapati seorang pria asing sudah berada di sana. Pahlawan kita menatapnya balik dengan dingin. Lalu bertanya siapa dia dan apa urusannya di sana. Wanita muda itu kemudian memperkenalkan dirinya secara resmi sebagai Ju Rongrong, sekretaris pribadi sang presiden. Nah, disinilah pikiran kocak protagonis kita mulai liar menebak mengapa presiden merekrut sekretaris secantik ini. Dia bahkan berpikir jangan-jangan sang presiden menyukai sesama wanita. Sebelum akhirnya lamunannya buyar, tanpa membuang waktu, Yi Chen langsung memperkenalkan dirinya sebagai ketua baru dari Huaxing Group. Mendengar kebenaran tersebut, sekretaris itu ketika dibuat shock berat dan benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia langsung meminta maaf dengan panik dan menjelaskan bahwa bosnya baru saja memperingatkan tentang adanya penyusup mencurigakan yang berkeliaran di dalam kantor. Yi Chen langsung tahu kalau keluarga Wong telah membuntutinya, lalu menyuruh karyawan itu kembali bekerja. Dia juga menambahkan ingin segera bertemu dengan sang wakil presiden cantik begitu dia tiba dari dalam toilet. Sekretaris itu buru-buru menelpon sang presiden untuk melaporkan situasi darurat. Ini, atasan itu langsung terkejut begitu mengetahui bahwa ketua Yi sudah ada di kantor dan menunggunya. Tanpa ragu sedikit pun, sang presiden langsung bergegas pergi untuk menemui bos barunya itu. Wanita itu pun segera memacu mobil sport merahnya membelah jalanan kota dengan kecepatan sangat tinggi. 10 menit kemudian, dia sampai di lobi gedung dan langsung disambut oleh suara yang tidak asing. Rupanya itu adalah sekretaris setianya yang sudah menunggu kedatangannya tepat di depan pintu masuk. Sang bos langsung menanyakan keberadaan ketua baru. Dan karyawannya menjawab dia sedang menunggu di dalam ruangan. Di sepanjang koridor, dia heran melihat begitu banyak karyawan wanita yang sudah datang sepagi ini. Sekretarisnya menjelaskan kalau bos baru mereka sangat tampan. Makanya semua orang berebut ingin melihatnya. Sambil tersenyum meremehkan, wanita berkuasa itu pun penasaran seberapa tampan sebenarnya pria yang mereka bicarakan. Sekretarisnya menghela napas kagum. Menyebutnya lebih tampan dari artis terkenal dan usianya baru sekitar 23 tahun. Kim Hyun In pun terkejut mendengar usianya yang masih sangat muda itu. Dia membandingkan dengan dirinya yang baru menjadi wakil presiden di usia 32 tahun. Dia kemudian menegur para karyawan muda agar bersikap profesional dan tidak mempermalukan dirinya di depan bos. Sekretaris itu menimpali bahwa bos tampan itu sangat serasi bersanding dengan Presiden Kim. Dia bahkan menduga bos datang sepagi ini hanya demi bisa segera menemuinya. Membuat sang presiden tersenyum bangga. Dia sesumbar bahwa belum pernah ada satupun pria yang tidak sanggup dia taklukkan. Karyawan lainnya setuju dan bernostalgia bagaimana seorang pria kaya raya di masa lalu bertekuk lutut di hadapannya. Bahkan sampai membersihkan sepatunya layaknya seekor anjing peliharaan. Dengan penuh percaya diri,
sang bos memakai lipstik merahnya, sementara yang lain mengaguminya. Dia sengaja membiarkan pintu ruangan itu tetap terbuka. Dia ingin semua orang menyaksikan langsung caranya menjinakkan pemuda itu. Rekan-rekannya pun mendesak agar dia menyuruh bos baru berlutut dan memasangkan sepatunya, demi menegaskan siapa penguasa asli di perusahaan ini. Dengan begitu, posisinya di perusahaan ini akan semakin tak tergoyahkan. Wanita itu masuk ke ruangan dan memperkenalkan diri, sambil membatin bahwa punggung pria itu terlihat sangat menawan mirip bintang Korea. Dia merasakan dejavu yang aneh saat melihat sosok tersebut. Lalu bertanya, mengapa bos baru sangat ingin menemuinya. Pahlawan kita kemudian meletakkan sebuah dokumen di meja dan perlahan berbalik menghadapnya. Para staf wanita di luar berspekulasi dan bertaruh kalau pemuda tampan itu akan berlutut memohon ampun padanya, namun kejutan besar menanti saat pria itu membalikkan badan dan menunjukkan wajah aslinya. Dia terperangah mendapati Yixan berdiri di depannya. Tubuhnya gemetar hebat dan kedua kakinya mendadak lemas. Hingga sang wakil presiden yang angkuh itu langsung jatuh berlutut di lantai ruang kerjanya. Para staf di luar dibuat bingung mengapa bos mereka yang biasanya berkuasa kini berlutut pasrah. Semua orang yang lewat bisa melihat pemandangan luar biasa ini. Membuat sang sekretaris terbelalak tak percaya. Dan itulah penutup epik yang kalian dan saya saksikan. Saat sang pahlawan menatap dingin wanita yang kini bersimpuh di kakinya. Kalian harus tonton drama gila ini sampai habis si bos tahu mereka lagi mengintip. Sementara si wanita cuma bisa mematung di lantai karena bingung harus bereaksi bagaimana. Tokoh utama kita lalu bertanya kenapa dia berlutut dan perempuan muda itu menyalahkan keluarga Wong karena sudah menyinggung bos barunya. Sambil menunduk, wanita itu meminta maaf atas semua ucapan lancangnya di pesta kemarin. Sang protagonis kemudian mendekatinya dengan perlahan. Lalu dengan lembut mengangkat dagu sang wanita agar bisa saling menatap. Dia mengingatkan kalau kemarin wanita itu mengaku sebagai kekasihnya dan bertanya apa dia masih ingat. Pria itu kemudian menariknya ke dalam pangkuannya sambil menyindir soal pulau pribadi yang katanya disewa untuk mengajaknya berkencan. Sangat malu dan bingung harus menjawab apa, wanita itu hanya bisa meminta maaf lagi. Melihat kepasrahan itu, karakter utama kita tersenyum ramah lalu memintanya berdiri. Dia menyuruh wanita itu menutup tirai jendela agar para karyawan tidak salah paham melihat adegan mesra mereka. Dia lalu mengingatkan bahwa kemarin wanita ini ingin menghancurkan masa depannya. Namun sekarang dia malah menjadi pimpinan tertinggi dan bos barunya. Sambil tersenyum menantang, sang direktur utama bertanya bagaimana cara wanita itu menghalanginya. Sekarang wakil presiden itu pun akhirnya mengakui kesalahannya dan berkata tidak menyangka kalau dia adalah menantu numpang hidup di keluarga Wong. Dia bahkan rela dipecat saat itu juga dan berjanji akan pergi agar tidak mengganggunya lagi. Sang pahlawan berpikir bahwa wanita ini cukup tangguh karena tidak panik dan berani bertanggung jawab. Di luar dugaan, sang pria justru berkata bahwa dia tidak berniat memecatnya sama sekali. Dia menjelaskan bahwa meskipun sempat mempermalukannya, wanita itulah satu-satunya orang yang menawarkan jalan keluar saat pesta kemarin. Dengan mata berkaca-kaca, wanita itu berterima kasih dan berjanji akan mendedikasikan hidupnya untuk melayani sang bos. Sepenuhnya, sang bos memaafkannya. Namun dia tidak akan melepaskan orang-orang lain yang telah mencoba menghancurkannya. Dia memanggil nama depannya dan menyuruhnya mengumpulkan semua data penting mengenai musuh-musuhnya. Sang karyawan langsung setuju dan berpikir bahwa dunia bisnis kota Yuncheng akan segera terguncang hebat. Setengah jam kemudian, wanita itu kembali ke ruangan dan menyerahkan seluruh informasi yang diminta. Nah, di sini kalian perlu perhatikan. Si protagonis teringat mantan istrinya yang menyombongkan kekayaan selingkuhannya sebesar 10 miliar dolar. Sang wakil presiden lalu menjelaskan kalau dulu mereka memang punya 10 miliar, tapi sekarang aset mereka cuma tersisa 3 miliar saja. Dia juga membahas proyek keluarga Wong dan berniat membatalkannya agar mereka tidak bisa bermimpi lagi. Namun, sang tokoh utama berkata, bisnis tetaplah bisnis, lalu meminta proposal proyek tersebut segera dibawa kepadanya. Wanita itu berkata akan langsung mengambil berkasnya. Namun sang bos justru membuat terkejut
karena ingin ikut pergi bersamanya. Sementara itu, di luar gedung, pria kaya itu penasaran apakah sang presiden sudah menangkap Yi Chen. Tiba-tiba saja, seorang karyawan wanita mendekat dan mengenalinya sebagai Tuan Muda Fan. Meskipun pria itu sama sekali tidak tahu siapa dia, karyawan itu mengingatkannya tentang malam yang mereka habiskan bersama di bar agar dia ingat. Pria kaya itu berpikir pasti dia sangat mabuk berat sampai membawa wanita seperti ini ke rumahnya. Tapi dia menyadari sesuatu. Melihat wanita muda ini bisa dimanfaatkan, dia langsung memeluknya. Dan sang wanita memintanya mengantarkan ke lantai atas karena Kiau dalam bahaya. 1 menit kemudian, sang kekasih gelap dan karyawan itu keluar lift lalu tiba di lantai eksekutif. Saat itulah, pria tersebut tidak sengaja mendengar dua karyawan wanita sedang bergosip tentang sang presiden yang berlutut di hadapan bos baru mereka. Dia pun menghampiri sekretaris presiden dan bertanya di mana bosnya berada saat ini. Mengabaikan pertanyaan sekretaris itu sepenuhnya, pria itu langsung melangkah melewatinya dan berjalan menuju ruang kerja utama. Tanpa berpikir panjang, selingkuhan mantan istrinya itu langsung mendobrak pintu ruangan dengan sangat keras. Dia mendapati sang pahlawan kita bersama sang wakil presiden di dalam dan meneriakinya bajingan. Tidak tahu malu yang suka mencuri. Sang presiden bertanya siapa yang mengizinkannya masuk. Sedangkan pria kaya itu menuduh si tokoh utama datang untuk balas dendam. Sambil tersenyum, dia menyuruh wanita itu tidak takut karena dia akan mengusir sampah itu sendiri. Namun di luar dugaan, Presiden Chun langsung mendaratkan tamparan keras ke wajah pria sombong itu. Dengan sangat marah, dia membentak dan bertanya lancang sekali memanggilnya dengan begitu akrab dan mesra. Pria kaya itu kebingungan dengan reaksi kasar tersebut dan heran kenapa tidak ada yang terkejut dengan kehadiran sang protagonis. Dia lalu berasumsi kalau pria muda itu bukanlah ingin balas dendam, melainkan bekerja sebagai pengawalnya. Kalian pasti mikir hal yang sama dengan si bodoh ini. Dia mengira Yi Chen berlutut demi meminta pekerjaan. Dengan nada mengejek, dia bilang kalau si tokoh utama bangun pagi hanya untuk merangkak menjadi anjing. Setianya pria kaya itu melarangnya menerima dia bekerja dan mengingatkan janji sang presiden untuk menghancurkan hidupnya. Sang sekretaris yang menguping pembicaraan kaget setengah mati mengetahui kalau bosnya pernah mengancam sang pimpinan tertinggi tersebut. Kesal karena difitnah, sang presiden menampar wajah pria itu lagi sambil berteriak membantah ucapannya. Dia kemudian menyuruh sekretarisnya mengusir pria itu keluar serta memecat karyawan yang telah membawanya masuk. Pria kaya itu akhirnya diseret keluar oleh petugas keamanan sambil mengamuk karena merasa dipermalukan di depan sang mantan menantu. Dia kemudian mengancam pahlawan kita dan bersumpah akan menjebloskannya ke penjara hingga menjadi gelandangan selamanya. Dengan sangat murka, selingkuhan sang mantan istri berjalan menuju mobilnya agar bisa segera pergi. Dari tempat itu, di dalam mobilnya, dia terus mengumpat kepada sang presiden dan menuduh bahwa dia bisa sukses hanya karena modal tampang saja. Dia berjanji suatu saat nanti akan membalas dendam dan membuatnya berlutut memohon ampunan. Sambil tersenyum sinis di wajahnya, dia memutuskan untuk memberitahukan pekerjaan baru pria muda itu kepada keluarga Wang. 1 jam kemudian, di kediaman Sisan, terdengar suara terkejut menanyakan kebenaran ucapan sang tuan muda tadi. Pria kaya itu lalu memberitahu para tetua kalau sang mantan menantu sekarang menjadi pengawal pribadi Presiden Chun. Sang mantan istri beserta keluarganya sangat kaget mendengar kabar itu dan tidak percaya hal tersebut bisa terjadi. Si selingkuhan juga mengarang cerita bohong kalau dia mendengar dari karyawan bahwa Yi Chen berlutut memohon pekerjaan itu. Dia lalu menyimpulkan kalau sang presiden sudah naksir sejak pesta kemarin sehingga merasa kasihan kepadanya. Murka mendengar cerita itu, sang mantan istri berteriak kesal karena mantan suaminya berlutut untuk wanita lain bukannya untuk dirinya. Dia ingat selama 3 tahun pernikahan mereka, dia tidak pernah sekalipun berlutut. Seorang sepupu kemudian mengejek dan bilang kalau sepupunya itu tidak punya cukup daya tarik untuk membuat seorang pria berlutut. Dia malah menyombongkan diri bahwa jika dia yang menikahinya, dia akan menyuruhnya mencuci kakinya setiap hari. Sang mantan istri membela diri bahwa dia terlalu berharga untuknya.
dan jika punya kesempatan lagi, dia akan menyuruhnya berlutut setiap waktu. Dengan emosi, dia mengeluh kepada neneknya bahwa sang presiden telah melanggar janjinya dan mereka harus membalas dendam. Namun tiba-tiba saja, sebuah tamparan keras mendarat di wajah wanita muda itu hingga membuatnya shock atas tindakan neneknya sendiri. Sang kepala keluarga lalu berteriak memarahi cucunya tersebut dan mengingatkannya tentang kesepakatan senilai 70 juta yang kini berada di tangan sang presiden. Ayah Day menyindir kalau dia hanya iri kepada Presiden John karena wanita itu jauh lebih hebat darinya. Mendengar ucapan itu, si wanita muda berteriak kesal bahwa dia akan pergi ke Washing Grove sendiri untuk menyelesaikannya. Melihat keributan itu, sang nenek menyuruh putranya untuk segera menghubungi Qin Hongen demi menuntaskan masalah tersebut lewat sambungan telepon. Wanita tua itu berkata jika tahu sang presiden menginginkan Yi Chen, dia pasti sudah menyerahkannya sejak awal. Dia lalu menuduhnya telah melanggar janji dan menuntut penjelasan atas tindakannya tersebut. Di seberang telepon, sang presiden meminta maaf sambil bergumam dalam hati kalau wanita tua itu tahu yang sebenarnya, dia pasti akan langsung terkena serangan jantung. Nenek itu kemudian menawarkan mantan menantunya itu sebagai hadiah karena dia cuma menantu numpang hidup yang tidak berguna. Tanpa mempedulikan nasibnya, si nenek langsung menanyakan tentang dana investasi senilai 70 juta itu. Sang presiden menjawab bahwa sang ketua menganggap proyek tersebut menarik, namun ingin mempelajarinya lebih dalam sebelum menyetujuinya. Senang mendengar kabar itu, si nenek berkata putranya akan menemuinya langsung secara pribadi dan sang presiden setuju menentukan waktunya. Wanita tua itu lalu memperingatkan putranya untuk memberikan kesan yang baik dan jangan sampai mengacaukannya. Pria itu bertanya apa mereka akan melupakan kasus pencurian jam itu, karena sekarang dia sudah menjadi orang kepercayaan Presiden John. Sang nenek menyuruhnya tetap mencari bukti karena akan berguna untuk menghukumnya atau bernegosiasi dengan sang presiden. Tepat saat itu, sepupunya yang bernama Saji datang dan memberitahu neneknya bahwa dia menemukan fakta bahwa pria muda itu menjual jam tangan tersebut ke seorang mafia. Sambil tersenyum licit, si nenek menganggap Yi Chen cuma anjing peliharaan sang presiden saja. Dan begitulah akhir dari kekacauan hari ini. Bagaimana menurut kalian? Halo teman-teman, mari kita saksikan drama balas dendam paling seru ini. Si nenek langsung mengamuk ke cucunya karena gagal mempertahankan suami padahal punya wajah cantik. Merasa sangat malu dan dengan air mata berlinang, wanita muda itu langsung kabur saat ibunya berteriak bertanya. Di dalam mobil mewahnya, dia bersumpah akan memberi pelajaran pada mantan suaminya karena telah mempermalukannya. Tidak lama kemudian, wanita itu tiba di parkiran bawah tanah gedung grup Huaxing. Dari dalam mobil, sang mantan istri terkejut melihat seorang wanita berambut ungu berjalan mendekat. Yang mengejutkan, dia melihat Wei Chen dan Kun Hong berjalan berdua di parkiran gedung. Dengan penuh amarah, wanita itu heran melihat si bajingan berpakaian rapi setelah bercerai. Bahkan tertawa mesra bersama wanita lain. Tanpa berpikir panjang, dia langsung keluar dari mobil dan berteriak menuduhnya tidak tahu malu karena menjadi anjing peliharaan direktur. Bos perusahaan itu langsung mengenalinya dan heran apa yang dicari putri keluargawan yang sombong. Itu di sini, mantan istrinya menuduhnya bersujud demi wanita lain itu. Dia bertanya kenapa dia tidak melakukan hal sama untuknya dahulu. Padahal dia sudah memberi banyak kesempatan emas agar tetap menjadi menantu kesayangan mereka. Kesal mendengar itu, pemuda itu langsung balik bertanya, apakah mantan istrinya itu masih punya muka menanyakan hal itu padanya. Dia mengingatkannya bahwa dia telah berselingkuh secara terang-terangan dengan Fang Chao di hotel. Namun tetap meminta dimaafkan, bahwa dia sudah memberinya kesempatan kedua saat pesta ulang tahun kemarin, jika saja dia mau bersujud meminta ampun padanya. Dia terus berteriak histeris menuntut penjelasan kenapa dia tidak mau melakukan hal itu. Sang protagonis membalas bahwa bersujud pada istri bukanlah hal memalukan, tapi bersujud pada peselingkuh adalah kehinaan. Wanita muda itu malah menyalahkannya karena bersikap lancang dan menyesal tidak menyuruhnya mencuci kakinya sejak awal. Tapi tunggu, mari kita lihat bagian ini baik-baik.
Tiba-tiba sebuah tamparan keras mendarat di wajah wanita gila itu dari sang direktur yang murka karena dia yang berselingkuh duluan, tapi sama sekali tidak tahu malu. Terkejut setengah mati karena tamparan itu, sang mantan istri berteriak tidak terima, sementara sang direktur hanya menatapnya dengan sangat dingin. Sambil menangis histeris menuduh direktur itu telah merebut pria miliknya dan berani memukulnya secara sembarangan. Melihat keributan memalukan tersebut, pahlawan kita segera mendekati bosnya dan meminta agar masalah ini diredam saja. Dengan tatapan tajam pemuda itu menegaskan pada mantan istrinya bahwa dia bukan suaminya lagi. Wanita itu berteriak bahwa anjing peliharaan 3 tahun pun tidak akan dibuang begitu saja lalu menyuruhnya pergi. Mantan istrinya menawarkan 500.000, mengira gaji dari direktur hanya 200.000 setahun. Sang direktur tertawa dan mengejek bahwa ditambah 01 lagi pun tidak akan cukup. Wanita itu terkejut setengah mati karena mengira gajinya mencapai 5 juta. Namun pasangan itu langsung mengabaikannya dan pergi begitu saja. Dia lalu menahannya dan mengancam bahwa sepupunya memiliki bukti penjualan jam tangan curian. Dengan sombong wanita itu menawarkan posisi pengawal pribadi agar bisa membebaskannya dari jeruji besi penjara. Protagonis kita berterima kasih atas tawaran manis itu, tapi menolak keras rencana untuk menjadi pengawalnya, karena dia tidak sudi melindunginya sambil menyaksikan mantan istrinya bersenang-senang dengan pria lain di hotel. Di dalam mobil, pemuda itu menantang agar sepupunya segera menuntutnya jika memang benar-benar memiliki bukti. Melihat mobil itu melaju pergi, wanita itu mengejarnya sambil berteriak histeris memintanya jangan pernah meninggalkannya. Dengan sangat kesal, dia menuduhnya bajingan karena memilih wanita lain dan heran apa yang salah dengannya. Cerita beralih ke jalan ketujuh di Youchang, kawasan kumuh terkenal tempat berkumpulnya orang miskin dan penguasa. Di sana, semua orang mengenal preman bernama Saudara Melon sang penguasa wilayah. Saat itulah sepupu sang mantan istri datang menemui kakak Melon yang sangat ditakuti. Pria bertato dengan rambut kuncir kuda itu langsung menyapa Tuan Muda Wang atas kedatangannya. Sang sepupu mengaku datang untuk melakukan kesepakatan bisnis besar sambil memegang erat sebuah kotak hitam misterius. Dia membuka kotak itu dan memperlihatkan jam tangan mewah seharga 5 juta yang ingin dijual murah. Seharga 4,5 juta saja, namun dengan syarat menyatakan pemuda bernama Yi Chen yang menjualnya sambil tersenyum lebar. Sang gangster menyadari itu adalah pria tangguh yang telah menghajar tuan muda sebelumnya. Si sepupu membenarkan bahwa dia ingin menjebloskan pemuda itu ke penjara akibat dendam lama. Tapi kalian pasti gak nyangka, preman itu langsung menolak karena perintah bosnya untuk tidak ikut campur. Sang sepupu berteriak marah bahwa Yi Chen sudah resmi bercerai dan mempertanyakan siapa sebenarnya bos Liu itu sampai harus dipatuhi. Mendengar itu, salah satu anak buah preman langsung membentaknya dengan emosi tinggi. Ternyata dia adalah bos dari kakak Melon sendiri yang perintahnya bagaikan titah suci yang wajib diturutin. Putus asa, sang sepupu menurunkan harga jam menjadi 4 juta demi kesepakatan. Namun sang preman tetap menolak mentah-mentah karena sangat menghormati perintah bosnya itu. Si sepupu kemudian menurunkan harga penawarannya menjadi 3 juta demi memberikan keuntungan bersih yang sangat besar bagi preman tersebut. Mendengar keuntungan 2 juta, preman itu langsung teringat nasihat bosnya untuk tidak menolak uang dan menerima kesepakatan itu. Sementara itu, protagonis kita sedang berkendara bersama sang direktur. Dia meminta direktur wanita itu untuk tidak mengganggu Wang Jiao lagi tanpa izin darinya. Pemuda itu menjelaskan bahwa kebencian adalah sisi lain dari cinta. Jadi dia memilih melupakannya saja. Direktur itu sangat kagum dengan kedewasaan berpikir dan pandangan hidup pemuda tersebut yang luar biasa. Dia tampan, kaya, berjiwa bebas, serta selalu memperlakukan wanita dengan sangat lembut dan penuh perhatian hangat. Dia berpikir karena mantan istrinya menyia-nyiakannya, maka dia yang akan mengambilnya. Mereka kemudian tiba di Kuiljin, tempat keluarga Wang berencana membangun hunian mewah. Direktur menjelaskan keindahan tempat itu yang memiliki taman, hutan mapel, dan pemandian air panas alami. Dia lalu bertanya, apakah dia benar-benar ingin memberikan proyek berharga ini kepada keluarga itu. Namun pahlawan kita justru membuatnya terkejut dengan mengungkapkan
bahwa proyek itu adalah murni ide aslinya sendiri. Dia menjelaskan, setelah kakek sang mantan istri meninggal dunia, para kerabatnya saling memperebutkan warisan. Makanya dia merancang proyek ini untuk mengendalikan keluarga-keluarga kelah atas demi membangun kekuasaannya sendiri. Ide ini sempat dia bagikan kepada mantan istrinya yang kemudian menceritakannya ke neneknya. Hingga akhirnya sang nenek menyerahkan proyek tersebut kepada paman mereka. Sang direktur paham bahwa keluarga Wang mengutamakan anak laki-laki. Itulah sebabnya mantan istrinya tidak bisa mewarisi bisnis. Pahlawan kita membenarkan hal itu. Tekanan hidup dan pernikahan kontrak membuat segalanya makin rumit. Namun dia menegaskan bahwa semua tekanan itu tidak membenarkan pengkhianatan yang dilakukannya. Tepat saat itu, sehelai daun gugur jatuh di rambut sang wanita dan dia mengambilnya dengan lembut. Sambil memegang daun tersebut, pemuda itu mengajak sang wakil direktur untuk minum bersama. Di tempat lain di sebuah bar kota yang bising, seseorang berteriak frustrasi karena sangat ingin mabuk malam ini. Ternyata itu mantan istrinya yang sedang minum bersama temannya untuk menumpahkan amarahnya. Temannya yang bernama Song Hong Yi heran melihatnya minum di siang bolong dan bertanya siapa yang membuatnya semarah ini. Wanita itu mengeluh bahwa Kiao Hong Yi yang menyebalkan telah menampar wajahnya dengan keras hanya karena menghina mantan suaminya. Sambil menangis marah, dia penasaran apa hubungan sebenarnya antara mereka berdua. Temannya menebak bahwa mantan suaminya kini telah menjadi piaraan direktur itu. Mantan istrinya membela diri dengan berkata dia cuma berselingkuh sekali. Dan semua wanita cantik zaman sekarang juga begitu. Mendengar teori konyol temannya itu, wanita muda tersebut hampir saja langsung menyemburkan minumannya dan berteriak kaget karena mantan istrinya itu ternyata sudah berselingkuh sebanyak 2 kali. Wanita itu tetap keras kepala dan berkata bahwa suaminya harusnya diam saja tanpa memprotesnya. Dia mengeluh mantan suaminya tidak sudi bersujud padanya, namun mau melakukannya demi sang direktur. Kaya itu, temannya menjelaskan bahwa dia tahu pemuda itu sangat tulus mencintainya selama 3 tahun pernikahan mereka. Jadi tidak mungkin berpaling secepat itu ke wanita lain. Bingung dengan teori aneh itu, sang mantan istri tidak mengerti maksud ucapan temannya. Temannya menjelaskan bahwa pemuda itu ingin sukses. Mendengar itu, si mantan istri langsung kaget dengan mata berbinar-binar merasa paham segalanya. Dan itulah akhir yang gila. Mari kita tunggu kelanjutannya nanti. Yuk, temani aku melihat bagaimana si mantan istri kepedean ini termakan teori aneh temannya. Sambil tersenyum yakin, wanita ini bergumam kalau mantan suaminya yang bodoh masih sangat mencintainya, lalu disuruh menikah lagi dengan pria kaya, tapi dia malah mengeluh karena si kaya tidak merawatnya seperti Gixin. Dengan wajah mabuk, dia bilang mantan suaminya itu bikin dia tidak bahagia, makanya dia pantas menderita sedikit saja. Lalu, temannya bertanya kenapa pemuda yang dulu jadi suaminya itu mulai bekerja jadi kurir pengantar. Barang 6 bulan lalu, wanita muda itu menjelaskan bahwa dulu keluarganya bepergian dan suaminya butuh uang karena dia sempat sakit. Tiba-tiba, ponsel wanita itu berdering dan temannya memberitahu kalau sepupunya yang bernama Xiaoji menelepon di telepon. Sepupunya menyuruh dia segera datang ke rumah nenek karena dia sudah menemukan bukti penjualan jam tangan itu. Sementara itu, ponsel Yi Chen juga berdering dan ternyata ada panggilan dari Wang Xiaoji. Kerabatnya itu langsung menyuruh pahlawan kita pergi ke rumah neneknya karena dia menemukan bukti kejahatan tersebut. Si protagonis menolak karena sibuk, tapi sepupunya memprovokasi dengan bilang kalau saksinya sudah datang. Tuan muda itu berpikir dia tidak pernah menjual jam tangan itu dan memutuskan pergi untuk menyelesaikan semuanya sekarang juga. Dia lalu menutup telepon dan menghubungi sekretarisnya Ju, menanyakan apakah dia bisa menyetir mobil. Setelah dikonfirmasi, dia menyuruh sekretarisnya untuk menjemputnya untuk pergi ke rumah mewah Sisan yang terkenal itu. Di jalan, sang sekretaris mengendarai mobil mewah dengan kecepatan tinggi membelah jalanan kota. Yanjing di dalam kendaraan, pahlawan kita merenungkan betapa rumit perasaannya saat harus kembali ke rumah Sisan tersebut. Sekitar setengah jam kemudian, mereka akhirnya tiba di gerbang rumah keluarga Wang yang sangat besar dan megah. Sekarang, perhatikan baik-baik momen ini. Sekretarisnya turun dengan pakaian anggun,
untuk membukakan pintu bagi bosnya. Membuat Nenek dan kerabat lain yang melihatnya langsung terbelalak heran. Terkejut melihat wanita muda itu dan bertanya-tanya di mana mantan menantu mereka berada. Setelah itu, sang sekretaris membukakan pintu dan memberitahu Presiden Yi bahwa mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Protagonis kita kemudian turun dari mobil dan meminta sekretarisnya menunggu di luar. Mantan istri dan neneknya shock melihat sekretaris cantik itu sekarang menjadi sopir pribadinya. Sang sepupu langsung tertawa dan mengejek bahwa pria itu cuma pamer demi menarik perhatian keluarga mereka. Ibu sepupunya pun setuju dan merasa sangat lucu melihat akting murahan mantan menantu mereka ini. Dia lalu bertanya berapa biaya untuk menyewa sekretaris palsu itu demi bergaya di depan mereka. Sepupu lain bahkan menyebutnya anjing piaraan Presiden Chu, membuat pemuda itu membatin betapa licik dan jahatnya kerabat-kerabatnya ini. Tepat saat itu, sang mantan istri, Wong Jiao, muncul dengan senyum sombong sambil menonton drama tersebut. Dia berpikir tebakan temannya memang 100% benar dan pria itu sengaja pamer hanya demi membuatnya terkesan acuh tak acuh. Pahlawan kita menyuruh sepupunya berhenti mengulur waktu dan segera membawa saksi palsu yang mereka bicarakan. Tanpa basa-basi, si protagonis mengikuti kerabatnya masuk ke dalam rumah mewah dan melewati lorong merah yang panjang. Di depan pintu ruangan, dua pria membawa tongkat bisbol sudah menunggu mereka dengan tatapan yang sangat mengancam. Pemuda itu bingung apa yang dilakukan para preman di sana. Lalu salah satu dari mereka menyapa dan memanggilnya saudara Yi Chen. Pahlawan kita tidak kenal, tapi pria itu mengaku telah membelikan jam tangan seharga 5 juta yuan darinya. Sepupunya langsung mengejek bahwa dia takut mengaku telah menjual jam tersebut kepada si preman. Pahlawan kita tersenyum santai dan menyindir balik bahwa saksi itu sangat cocok dengan kelas mereka. Sementara Xiaoji berteriak menuduhnya. Kamu dan aku pasti bisa menebak kelanjutannya kan? Ya. Sang nenek langsung menuduhnya mencuri barang keluarga tanpa tahu malu. Dengan tenang, pemuda itu berbalik menghadap si nenek dan bilang dia datang hanya untuk menegaskan bahwa dia tidak mengambil jam itu. Sang nenek kemudian menunjukkan barangnya dan menegaskan ini edisi terbatas yang eksklusif. Jadi mustahil salah tuduh. Si preman lalu menuduh bahwa dia menjualnya untuk membayar sewa kamar hotel mewah tipe presidensial. Dia pun mulai menyudutkannya soal uang hotel tersebut, membuat sepupunya merasa si mantan menantu tidak akan bisa membela dirinya lagi. Pahlawan kita akhirnya berkata dia ingin bergaul seperti orang biasa tapi malah terus dihina. Jadi, pemuda itu memutuskan untuk menunjukkan kartu as miliknya dan mengungkap kepada semua orang bahwa dialah presiden sebenarnya dari Hoxin Group. Dengan tatapan serius, dia bertanya, apakah statusnya sebagai miliarder belum cukup membuktikan kejujurannya? Mendengar itu, seluruh kerabat dan tamu di aula malah tertawa terbahak-bahak langsung di depan wajahnya. Sang sepupu mengejek dan menyamakannya dengan karakter film yang sok pamer mengaku sebagai orang terkaya di kota. Seorang sepupu perempuan bahkan menawarkan diri menjadi istri keduanya jika dia benar-benar presiden grup besar. Itu, si preman lalu menyuruhnya berhenti berakting dan segera berlutut meminta maaf kepada nenek serta sepupunya. Mantan istrinya berkata, karena dia telah menjadi suaminya selama 3 tahun, keluarga mereka tidak akan memenjarakannya. Dia menambahkan uang itu bisa dicicil nanti, asalkan dia mau berlutut sekarang dan mengakui kesalahannya. Tapi, pahlawan kita menegaskan dia tidak salah, dan andai pun bersalah, keluarga Wong tidak selevel dengannya. Murka mendengarnya, ibu sepupu berteriak memanggil polisi untuk menjebloskan mantan menantunya ke penjara selama 10 tahun. Preman itu panik karena jika polisi turun tangan, kedok jebakan mereka bisa terbongkar. Jadi, dia berteriak memaksa pemuda itu untuk tetap berlutut apapun yang terjadi dan memerintahkan anak buahnya memegangnya erat-erat. Detik itu juga, 2 anak buah preman mencengkeram lengannya dan menyuruh pahlawan kita segera berlutut di lantai, namun dengan tatapan dingin. Pahlawan kita memperingatkan bahwa mereka semua tidak pantas membuatnya berlutut. Lalu, dia dengan mudah melepaskan diri dan mendaratkan sikutan keras ke salah satu anak buah, hingga berteriak kesakitan. Berikutnya, pemuda itu mendaratkan pukulan telak tepat di wajah pria lain yang tadi memeganginya. Bos preman kaget melihat kekuatannya yang luar biasa
dan langsung memerintahkan semua anak buahnya maju menyerang bersama-sama. Namun, tiba-tiba, seekor anjing putih kecil muncul menggonggong nyaring hingga membuat para preman terkejut. Itu adalah Wahwa, anjing peliharaan si nenek, yang langsung pasang badan di depannya untuk melindunginya dari serangan preman. Pahlawan kita lalu menggendong anjing kecil itu dan berkata dia sudah merawatnya bertahun-tahun, sehingga hewan itu mencemaskan